Bab 971, Gulir tidak lengkap. Tempat yang muncul di depan Xiao Yan adalah dunia petir. Jumlah petir yang tak terbayangkan datang menerjang dari langit yang kosong seperti air terjun. Mereka membawa ledakan yang menggetarkan jiwa bersama dengan Heaven Smith yang kaya. Kekuatan spiritual Xiao Yan baru saja muncul di dunia petir ini ketika banyak petir yang miring sepertinya telah merasakannya. Dengan suara cila, mereka memotong udara dan tiba-tiba memancarkan cahaya, menutupi seluruh langit. Alis Xiao Yan sedikit merajut di hadapan petir yang ditembakkan ke segala arah. Dia tahu bahwa ini bukanlah sambaran petir yang asli, melainkan hal-hal yang diciptakan dari kekuatan spiritual yang tertinggal di dalam gulungan itu. Ini menyebabkan dia merasakan sedikit kegembiraan. Menyebarkan. Dengan ketukan jarinya di langit yang kosong, kekuatan spiritual yang kuat terwujud di mana jarinya menekan, meletus tanpa henti. Petir yang tak terhitung jumlahnya, yang datang dengan cepat, segera runtuh kemanapun kekuatan spiritual bergerak. Petir berubah menjadi bintik-bintik cahaya berwarna perak, yang menembus langit, sebelum perlahan-lahan berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan mematahkan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam gulungan dengan jarinya sebelum dia perlahan menyapu pandangannya ke sekeliling. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan warna perak yang mencolok. Di bawahnya ada danau perak yang sangat besar. Petir berenang di seluruh danau seperti ular perak, membuatnya tampak seperti kolam listrik. Tidak ada hal lain yang hadir di tempat ini selain kolam listrik di bawah. Itu juga tidak memiliki informasi apapun yang terkait dengan apa yang disebut tubuh ilusi 3000 petir. Tatapan Xiao Yan memindai ruang ini 1 inci pada satu waktu sebelum akhirnya berhenti di kolam listrik di bawah. Alisnya berkerut. Setelah merenung sejenak, dia sekali lagi menekan dengan lembut ke dalam kolam listrik. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat melonjak ke bawah dan akhirnya menyapu kolam listrik. Cahaya petir yang berlama-lama di atas dengan cepat tersebar. Setelah hamburan cahaya petir, danau secara bertahap menjadi sejernih cermin. Mata Xiao Yan terfokus pada kolam listrik, yang telah menjadi jernih. Sesaat kemudian, sedikit riak perlahan naik di permukaannya. Banyak kata terbentuk dari cahaya petir dimanapun riak itu mencapai. Xiao Yan berdiri tinggi di udara dan melihat ke bawah. Dia secara kebetulan dapat dengan jelas membaca kata-kata yang terbuat dari petir ini. Kegembiraan melonjak ke matanya. Dia memusatkan pikirannya saat matanya dengan hati-hati menyapu kata-kata itu, dengan kuat mengingatnya di benaknya. Tidak banyak kata yang terbentuk dari pancaran petir di permukaan danau. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, mereka Xiao Yan telah memasukkannya ke dalam ingatan. Namun, ketika Xiao Yan mulai mengatur dan mempraktikannya di dalam hatinya, dia akhirnya merajut alisnya dengan erat sekali lagi. Menurut dugaan Xiao Yan, informasi itu memang terkait dengan metode berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Namun, urutannya benar-benar kacau. Seseorang tidak bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun dari membacanya. Chen Yun memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. Dia seharusnya tidak memiliki teknik dao palsu, tetapi mengapa saya tidak dapat melihat metode pelatihan apapun untuk itu? Terlebih lagi, jika saya melihatnya dengan cermat, sepertinya saya merasa ada banyak hal yang hilang. Xiao Yan bergumam pelan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum sekali lagi menutup matanya. Dia mulai perlahan mengatur informasi kacau di dalam pikirannya. Proses pengorganisasian ini berlangsung selama hampir 1 jam. Pada saat Xiao Yan membuka matanya lagi, keraguan di dalamnya telah menghilang. Setelah masa studi yang panjang ini, dia memang menemukan beberapa masalah. Ini memang metode pelatihan untuk tubuh ilusi 3000 petir. Namun, itu tidak lengkap. Itu hanya sebagian dari keseluruhan. Perasaan memiliki cacat berasal dari ini sebelumnya. Gerakan 3000 petir telah dibagi menjadi beberapa bagian. Chen Yun ini hanya memiliki satu dari mereka. Betapa menyesalnya, Xiao Yan menghela nafas dengan agak murung. Namun, dia merasa itu normal setelah memikirkannya. Menjadi harta paling berharga di pavilion petir angin, bagaimana mungkin tubuh ilusi 3000 petir ini ditempatkan di tangan seorang penatua? Menempatkannya secara terpisah adalah metode teraman. Aku ingin tahu di mana bagian yang tersisa. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan mengumpulkan semuanya. Jika saya berhasil menguasai tubuh ilusi 3000 petir ini, itu pasti akan sangat membantu di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia sekali lagi melirik dunia petir ini dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi pucat dan menghilang sesaat kemudian. Setelah hilangnya Xiao Yan, dunia petir ini sekali lagi menjadi merajalela dengan kekerasan liar. Xiao Yan perlahan membuka matanya di dalam gua.
Dia melihat gulungan berwarna perak cerah di tangannya dan tanpa sadar tertawa. Tidak mudah untuk mendapatkan teknik Dou tingkat tinggi di kelas. Namun, untungnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Paling tidak, dia telah memperoleh sebagian dari metode untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Menurut tebakannya, bagian yang tersisa harus berada di tangan tetua lainnya dari Wind Lightning Pavilion. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia mungkin bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya. Setelah tertawa pelan, Xiao Yan menyimpan gulungan berwarna perak itu ke dalam cincin laut tenang. Setelah itu, dia mengalihkan pikirannya dari itu. Saat ini, yang paling penting adalah melepaskan apa yang disebut segel petir darah di tubuhnya. Kalau tidak, itu benar-benar seperti yang dikatakan Chen Yun. Dengan benda ini sebagai suar, dia akan terasa dimanapun dia berada. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut dan cepat memasuki kondisi latihannya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan mulai memindai setiap incinya. Namun, Xiao Yan tercengang menemukan bahwa tidak ada yang aneh di dalam tubuhnya setelah pemindaian selesai. Tidak ada sedikit pun dari segel petir darah. Tidak mungkin tidak ada. Saya secara pribadi menyaksikan benda itu memasuki tubuh saya, gumam Xiao Yan. Sebuah pikiran segera melewati pikirannya dan Glazed Lotus Heart Flame mengikuti nadinya, dan perlahan-lahan diedarkan. Akhirnya, itu meletus dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Nyala api menyala dengan ganas di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya merasakan perasaan yang tidak biasa ditransmisikan. Pikirannya bergerak dan muncul di tempat di mana perasaan yang tidak biasa itu berasal. Tempat di mana perasaan yang tidak biasa ditransmisikan adalah tempat yang terisolasi. Namun, itu masih ditemukan dengan pencarian penuh yang dilakukan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Pada saat ini, ada jejak merah perak kecil di vena ini. Cahaya lemah yang samar-samar berkedip saat nyala api menyala. Itu memang menyembunyikan dirinya sangat dalam. Jika bukan karena kekuatan api surgawi, sepertinya aku akan kesulitan menemukannya. Xiao Yan melihat segel berwarna merah perak ini dan dengan dingin tertawa. Dia bisa merasakan bahwa jejak segel ini mengandung energi aneh. Xiao Yan tidak asing dengan energi semacam ini. Ketika dia berlatih gerakan 3000 petir saat itu, dia juga telah menyerap seutas kekuatan petir angin semacam ini dari angin dan guntur. Energi semacam ini sedikit lebih kuat dari teknik Dou biasa. Jika orang biasa ditanam dengan segel seperti itu, wajar jika dia tidak berani melepasnya secara paksa karena kekuatan petir angin akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam tubuh seseorang jika meledak. Namun, untungnya meskipun kekuatan petir angin merepotkan, kekuatan api surgawi, bahkan lebih merepotkan dan aneh. Sekelompok api hijau giok dengan cepat menyebar saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Setelah itu membungkus segel dan vena di dalamnya. Suhu yang sangat tinggi segera merasuki tempat itu. Karena api hati teratai mengkilap telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiao Yan, suhu tinggi semacam ini tidak akan membahayakannya, dan itu akan menyebabkan pembuluh darahnya merasakan perasaan nyaman yang hangat. Di sisi lain, segel petir darah itu menjadi sedikit terdistorsi di bawah suhu tinggi. Benang energi berwarna darah secara bertahap berubah menjadi ketiadaan saat suhu tinggi menembusnya. Segel petir darah ini memang memiliki keanehan. Bahkan, api surgawi, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghilangkannya. Namun, ini karena kekuatanku sedikit lemah. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Mungkin aku juga harus mengonsumsi pil huang perkasa, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mempelajari segel petir darah karena secara bertahap berubah pucat dalam api surgawi. Pil huang perkasa adalah pil obat tingkat tinggi yang hanya efektif untuk ahli Dou Huang. Seorang ahli Dou Huang akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang jika dia mengkonsumsinya. Namun, seseorang hanya bisa mengkonsumsi pil obat seperti itu sekali. Setelah itu, efeknya akan hilang. Untungnya, Xiao Yan tidak pernah mengkonsumsinya. Namun, situasi saat ini adalah situasi di mana dia mungkin harus mengandalkan benda ini. Begitu saya melepaskan segel petir darah ini, saya akan menemukan tempat aman lain untuk mengkonsumsi pil obat dan meningkatkan kekuatan saya dalam upaya untuk dengan cepat menerobos ke kelas Douzong. Kekuatan Dou Huang jauh dari cukup untuk menjelajahi dataran tengah. Xiao Yan mengambil keputusan dan buru-buru memusatkan perhatiannya, mendesak api surgawi untuk dengan cepat memperbaiki segel petir darah. Penyempurnaan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum segel petir darah berubah menjadi sekelompok kabut berwarna darah yang akhirnya menguap menjadi ketiadaan di bawah pemanggangan api.
Xiao Yan perlahan membuka matanya saat Blood Lightning Seal benar-benar menghilang. Dia menghela nafas lega, tampak telah melepaskan beban berat saat dia berkata, aku akhirnya menyelesaikan ini, sekarang, saatnya bagiku untuk pergi. Xiao Yan berdiri dari tanah dan merapikan dirinya. Setelah itu, dia mengembalikan Earth Demon Puppet ke storage ring-nya dan berjalan cepat ke pintu masuk gua. Tepat ketika dia akan membuka pintu batu besar di pintu masuk gua, suara keras yang bergemuruh tiba-tiba ditransmisikan dari luar. Getaran yang intens menyebabkan bagian dalam gua menjadi goyah. Xiao Yan keluar. Tepat ketika Xiao Yan terpana oleh perubahan tak terduga ini, raungan marah bergema di pegunungan seperti guntur. Chen Yun, dia benar-benar mengejarku ke tempat ini. Ekspresi Xiao Yan langsung menjadi jelek saat mendengar raungan dari luar. Tidak terduga bahwa orang tua itu membencinya sedemikian rupa. Dia benar-benar mengikutinya dalam waktu sesingkat itu. Karena Chen Yun berani mengejar, kemungkinan besar Hong Tian Xiao juga telah tiba. Jika Xiao Yan tidak menggunakan beberapa keterampilan yang benar ketika menghadapi dua elit Douzong, kemungkinan masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi kejam juga muncul di matanya. Kedua orang tua ini mendesaknya. Seperti kata pepatah, kelinci juga akan menggigit seseorang dalam kecemasannya, apalagi Xiao Yan, yang merupakan serigala ganas dengan gigi tajam. Hihi, anak kecil, tidak terduga bahwa aku yang dulu menemukanmu dalam keadaan yang menyedihkan ketika aku bangun. Ini benar-benar berkah bagi mataku. Ketika Xiao Yan berencana untuk mengeluarkan seluruh hatinya, tawa menggoda tua tiba-tiba terdengar di dalam hatinya tanpa peringatan sebelumnya. Tuan Tua Yao. Xiao Yan berseru ketika dia mendengar tawa yang akrab ini. Kegembiraan yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya. Bab 972 Aura Mengerikan. Lebih dari selusin sosok tergantung di langit biru. Mereka semua tersebar dan tatapan mereka dengan hati-hati memindai pegunungan di bawah. Ini semua adalah orang-orang yang datang mengejar Xiao Yan. Masing-masing dari mereka membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi. Namun, mereka tidak menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat ini. Chen Yun, bukankah kamu mengatakan bahwa bocah itu telah disambar oleh segel petir darahmu? Anda harus dapat mendeteksi tempat yang tepat. Di mana dia? Seorang lelaki tua berpakaian merah, berwajah kuning, akhirnya menoleh dengan marah meminta informasi dari lelaki tua berpakaian abu-abu di sampingnya setelah gagal menemukan jejak meskipun telah mencari beberapa saat. Ekspresi Chen Yun sedikit suram saat ini. Dia merasakan bahwa hubungannya dengan segel petir darah melemah dalam perjalanannya ke sini, terutama ketika dia baru saja memasuki area di sekitar pegunungan. Hubungan itu telah benar-benar terputus pada saat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan rute yang ditransmisikan oleh sedikit koneksi sebelumnya untuk mencari. Namun, itu adalah upaya yang sia-sia meskipun telah menghabiskan waktu yang lama. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan bocah itu untuk melepaskan segel petir darah yang aku tinggalkan di tubuhnya. Chen Yun dengan muram menjawab. Sejujurnya, dia merasa sangat terkejut saat ini. Kesulitan dalam melepaskan Blood Lightning Seal adalah sesuatu yang dia pahami dengan sangat baik. Namun, itu telah terhalau dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kejadian seperti itu selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri yang besar pada segel petir darahmu? Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi, saya yang lama akan langsung mengejar. Hong Tian Xiao menjadi marah setelah mendengar ini. Jika mereka kehilangan koneksi, bagaimana mereka akan menemukan bocah itu setelah dia melarikan diri dari jarak yang sangat jauh? Untuk apa kau mengamuk? Anda mengejar. Apakah kamu tidak akan lama mengejar jika kamu tidak takut dengan boneka di tangan bocah itu? Chen Yun mengerutkan kening dan berbicara dengan cara yang agak kesal. Kamu berbicara omong kosong. Apakah aku yang lama akan takut pada boneka anak nakal itu? Hong Tian Xiao berteriak dengan marah. Begitu kami menemukannya, kamu bisa pergi dan berurusan dengan boneka itu. Chen Yun tertawa dingin. Dia segera melambaikan tangannya dan suara yang dalam terdengar, kalian semua harus turun dan mencari tempat itu 1 inci pada satu waktu. Bocah itu pasti masih di pegunungan ini. Saya tidak percaya bahwa dia bisa melarikan diri di bawah mata saya. Petik 2. Selusin ahli di langit terkejut sesaat setelah mendengar perintah Chen Yun sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka ke Hong Tian Xiao. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh klan Hong. Secara alami, mereka perlu mendengar instruksi Hong Tian Xiao. Lakukan apa yang dia katakan. Hong Tian Xiao mengayunkan lengan bajunya dan memerintahkan mereka. Dipahami.
Selusin plus pembantu yang diundang dari klan Hong akhirnya menangkupkan tangan dan menyebar setelah mendengar perintah itu. Mereka perlahan turun, membentuk-bentuk kipas, dan mulai mencari di pegunungan. Dua sosok manusia diam-diam melintas dan muncul di dalam hutan hijau subur di belakang kelompok Hong Tian Xiao saat mereka mencari Xiao Yan. Wanita di antara mereka secara mengejutkan adalah Han Sui. Berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua berpakaian putih dengan senyum pahit. Tatapan lelaki tua itu melewati celah di antara cabang-cabang dan melihat kelompok Chen Yun di langit yang jauh. Ekspresi serius melintas di matanya. Kakek buyut, apakah mereka akan menemukan Xiao Yan? Mata panas Han Sui yang membara menatap para pembantu yang diundang dari klan Hong saat mereka mencari tempat itu dengan hati-hati sebelum tanpa sadar bertanya dengan sikap prihatin. Nak. Meskipun aku yang lama tidak dapat menahan amarahmu dan akhirnya membawamu untuk melihatnya, aku masih akan mengucapkan kata-kata jelek terlebih dahulu. Jika situasi apapun terjadi ketika saatnya tiba, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu dengan prasyarat bahwa tidak ada yang akan menemukan identitas saya. Anda harus memahami kakek buyut. Tidak apa-apa jika hanya itu Hong Tian Xiao. Namun, Chen Yun adalah anggota paviliun petir angin. Klan Han kami tidak dapat menyinggung faksi semacam itu. Pria tua berpakaian putih itu menghela nafas saat dia berbicara dengan wajah yang agak serius. Aku telah mengambil risiko untuk membawamu kemari terutama karena anak kecil itu membantu klan Han kita. Aku yang lama tidak suka berutang budi pada orang lain. Kalau tidak, terlepas dari seberapa baik Anda mengatakannya, saya tidak akan memperlakukan masalah besar seperti menyinggung paviliun petir angin sebagai permainan anak-anak. Petik 2. Han Sui dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia dengan tenang mengangguk. Dia dengan lembut berkata, Sui tahu batasnya. Pada saat itu, kakek buyut harus turun tangan berdasarkan situasi, jika tidak memungkinkan, maka pergilah, mata bundarnya segera menjadi lebih merah di akhir kata-katanya. Pria tua berpakaian putih itu sekali lagi tertawa getir ketika melihat sikapnya seperti ini. Dia mengusap rambut hitam halus Han Sui dan menghela nafas, dengan bisa membuat cucu perempuan kecilku bertingkah seperti ini, anak kecil bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki beberapa keahlian. Wajah cantik Han Sui mengungkapkan rasa malu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika, ledakan terdengar di pegunungan yang jauh. Setelah terdengar ledakan, banyak suara siulan mulai ditransmisikan dari kejauhan. Seseorang bahkan bisa mendengar teriakan samar, dia ada di sini. Apakah dia sudah ditemukan? Tangan Han Sui terkepal erat. Berat, kupikir kamu ingin bersembunyi seumur hidup. Chen Yun berbicara dengan ejekan. Sosoknya tergantung di langit saat tatapannya yang menyeramkan menatap pemuda yang perlahan berjalan keluar dari gua. Sebenarnya yang datang cukup banyak. Sepertinya Penatua Chen benar-benar membenciku. Tatapan Xiao Yan menyapu langit di sekelilingnya. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Hong Tian Xiao saat dia berbicara sambil tersenyum. Begitu kamu mendarat di tanganku, kamu jelas akan mengalami kebencian terhadap diriku yang dulu. Chen Yun dengan kejam berbicara. Rasa sakit samar yang ditransmisikan dari tangannya seperti duri yang menusuk dengan kejam ke dalam hatinya. Penghinaan itu menyebabkan niat membunuh di hatinya melonjak. Berat, kali ini, aku yang lama ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Saya telah berjanji kepada keponakan saya bahwa saya akan mematahkan semua anggota badan Anda dan membawa Anda kepadanya. Tatapan Hong Tian Xiao mengungkapkan cahaya sengit saat dia menatap Xiao Yan. Suaranya yang seram menyebabkan para pembantu di sekitarnya yang diundang oleh klan Hong merasakan hawa dingin di hati mereka. Bibir Xiao Yan melengkung. Namun, senyumnya ini mengandung rasa dingin yang membekukan. Sepertinya kalian berdua benar-benar ingin membuatku mati dan pasti tidak akan menyerah. Karena itu, izinkan aku mengambil nyawa kalian berdua. Hong Tian Xiao langsung tertawa saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Dia mengejek, anak muda yang sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa boneka dapat menyelamatkan hidup Anda? Senyum di wajah Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit asing saat mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak menyala. The Earth Demon Puppet juga muncul di depannya. Melihat kemunculan Earth Demon Puppet ini, para pembantu klan Han di langit buru-buru mundur sedikit. Mereka juga sangat takut dengan boneka ganas ini, yang telah mematahkan salah satu jari Chen Yun. Mata Hong Tian Xiao juga sedikit mengeras ketika boneka setan bumi muncul. Wajahnya menjadi sedikit serius. Kesulitan boneka ini adalah sesuatu yang dia juga sadari dengan jelas. Hong Tian Xiao, karena kamu mengatakan kata-kata itu sebelumnya, kami akan menyerahkan boneka ini padamu.
Serahkan bocah itu padaku untuk ditangani. Mata Chen Yun juga sedikit berkedip saat mereka menatap Earth Demon Puppet. Ada ketakutan samar di dalam diri mereka. Akhirnya, dia menoleh dan berbicara dengan Hong Tianxiao. Wajah Hong Tianxiao segera berkedut sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan dingin tertawa, serahkan pada aku yang dulu. Kamu, di sisi lain, harus menghabisi bocah itu sesegera mungkin. Petik 2. Tenang, kali ini, aku yang lama akan memberitahunya bahwa menyinggung Wind Lightning Pavilion adalah kesalahan terbesarnya. Tatapan Chen Yun menatap Xiao Yan dengan cara yang biadab saat dia berbicara dengan suara yang padat. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi niat buruk kedua orang tua ini. Jarinya dengan lembut menggosok cincin seputih salju tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, dia tiba-tiba menunjuk ke Hong Tianxiao dan dengan lembut berkata, bunuh dia. The Earth Demon Puppet di depannya menginjak tanah tepat setelah suara Xiao Yan terdengar. Batu gunung retak dan tubuh Earth Demon Puppet melesat ke langit seperti panah api. Itu dengan keras terbang menuju Hong Tianxiao. Biarkan aku yang lama melihat betapa hebatnya boneka ini. Hong Tianxiao dengan dingin tertawa ketika dia melihat boneka setan bumi mendatanginya dengan momentum yang ganas. Douki merah menyala melonjak keluar dari tubuhnya seperti nyala api ke segala arah. Tangannya terkepal dan pedang sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan kekuatan panas ketika diayunkan dan diretas dengan keras ke boneka setan bumi. Dentang, pedang itu menebas bahu Earth Demon Puppet. Namun, hanya beberapa percikan yang dibuat. Bekas luka putih juga muncul di tempat pedang itu mendarat. Tubuh yang keras. Hong Tianxiao sedikit terkejut saat melihat ini. Dia dengan erat kembali mencengkeram pedang itu. Dia kemudian bertabrakan langsung dengan Earth Demon Puppet, dan pertempuran besar yang intens meletus. Chen Yun perlahan menurunkan tubuhnya sementara Hong Tianxiao mengganggu boneka setan bumi. Dia tetap tergantung di langit tepat di depan Xiao Yan. Wajahnya yang kering menunjukkan senyum menakutkan saat dia perlahan berbicara dengan suara yang padat. Berat, kamu telah mematahkan jariku. Nanti, aku akan melumpuhkan ke-10 jarimu sepenuhnya. Xiao Yan tersenyum tipis. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya bangkit. Beberapa saat kemudian, dia hanyut dan mendarat di sebuah pohon besar. Tangan Chen Yun hanya diletakkan di belakangnya saat dia melihat tindakan Xiao Yan. Matanya menunjukkan ejekan saat dia melihat Xiao Yan bergerak dari cara dia melihatnya. Xiao Yan hanyalah seekor tikus yang berjuang sebelum mati dalam situasi ini. Terlebih lagi, dia adalah kucing yang bermain dengan tikus, namun, ini hanyalah angan-angannya. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ejekan di mata Chen Yun. Tangannya perlahan terbentang saat dia perlahan menutup matanya. Gumaman lembut terdengar di dalam hatinya. Tuan Tua Yao, tolong pinjamkan kekuatanmu untukku untuk sementara. Gumaman lembut perlahan terdengar. Sesaat kemudian, cincin seputih salju di jari Xiao Yan bergetar lembut. Segera, kekuatan spiritual yang sangat agung dan luas bergerak di sepanjang lengan Xiao Yan, dengan liar melonjak ke dalam dirinya dengan cara seperti banjir. Dengan menuangkan kekuatan spiritual yang agung ke dalam tubuh Xiao Yan, ruang di sekitarnya tiba-tiba, tapi perlahan menjadi terdistorsi. Aura mengerikan yang seperti kaisar yang terbangun yang mendominasi dunia ini. Chen Yun, para pembantu dari klan Hong di sekitar dan bahkan Hong Tianxiao, yang bertarung dengan Earth Demon Puppet, merasakan kebodohan sesaat di dalam kepala mereka begitu aura mengerikan ini muncul. Segera, keterkejutan yang sulit ditahan melonjak dari dalam hati mereka dengan cara yang mirip dengan rumput liar. Bab 973, Membunuh Chen Yun. Aura agung berdesir di sekitar tubuh Xiao Yan sementara seluruh pegunungan bergetar di bawah aura menakutkan ini. Kadang-kadang, raungan seperti rengekan gemetar terdengar lembut di dalam hutan pegunungan. Raungan itu mengandung perasaan ketakutan di dalamnya. Dengan kekuatan spiritual yang kuat di dalam tubuh Xiao Yan, jari-jari kakinya perlahan meninggalkan puncak pohon. Dia tergantung di udara kosong di langit. Mungkin karena tubuhnya dipenuhi dengan terlalu banyak kekuatan spiritual, tetapi warna putih perak perlahan-lahan muncul di matanya. Warna putih perak ini menjadi lebih padat sampai matanya pada dasarnya memancarkan warna ini. Melihat dari kejauhan, mata hitam aslinya telah berubah menjadi sepasang mata putih perak yang tampak sangat dingin. Aura yang naik berlanjut sesaat sebelum berhenti perlahan. Xiao Yan menundukkan kepalanya sedikit dan menatap Chen Yun, yang ekspresinya berubah drastis. Dia perlahan bertanya, apakah kamu tidak berencana melumpuhkan 10 jariku? Suaranya tidak keras tetapi memiliki tekanan yang sepertinya terlepas dari semangatnya, menyebabkan semangat Chen Yun bergetar sebagai hasilnya. Apa yang telah dilakukan bocah ini?
Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat aura ini, kemungkinan dia memiliki kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8 Douzong. Apakah ini nyata atau tidak? Ekspresi Chen Yun berubah dengan cepat. Aura agung yang terbentang dari tubuh Xiao Yan memang membuatnya kaget dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia yakin bahwa kekuatan sebenarnya Xiao Yan harus di kelas Do Huang. Namun, kekuatannya melonjak seperti panah yang terbakar secara tiba-tiba dan mencapai tingkat yang menakutkan. Dari cara dia melihatnya, ini adalah hal yang konyol. Keraguan melintas di hati Chen Yun. Dia benar-benar kesulitan untuk percaya bahwa Xiao Yan dapat meningkatkan begitu banyak level dalam waktu yang singkat. Terlepas dari bagaimana tingkat teknik rahasia, kemungkinan akan sulit untuk memiliki efek menakutkan seperti itu, bisakah kekuatan Douqi ini hanya dangkal? Mata Chen Yun gelap dan serius. Dia menolak untuk percaya bahwa permainan kucing dan tikus ini telah benar-benar terbalik dalam beberapa menit yang singkat ini. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya akting. Kilatan dingin melintas di mata Chen Yun. Dia mengepalkan tinjunya dan kilat berkedip. Itu diaglomerasi menjadi gada petir. Tubuhnya bergerak dan raungan petir samar bergema. Mata Xiao Yan tenang saat dia melihat Chen Yun di tanah dari langit. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba terulur. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak sebelum menggumpal menjadi bola meriam spiritual setinggi 5 kaki di telapak tangannya. Lengan Xiao Yan bergetar aneh dan bola meriam spiritual mengeluarkan ledakan sebelum menembak keluar. Ledakan. Bola meriam spiritual yang tak terlihat baru saja ditembakkan ketika tiba-tiba meledak sekitar 10 kaki darinya. Sosok tua muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat mundur. Kejutan di wajah Chen Yun akhirnya mencapai puncaknya saat dia mundur. Serangan itu sebelumnya memberitahunya bahwa aura agung Xiao Yan di depannya adalah asli. Itu bukan tindakan yang disiapkan dengan mengandalkan metode Qi yang aneh. Dia menggunakan kekuatan spiritual. Namun, bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan untuk memiliki kekuatan spiritual yang begitu agung. Apa latar belakang bocah ini? Petik 2. Hati Chen Yun merasa agak gelisah. Sejak dia bertukar pukulan dengan Xiao Yan, pihak lain tidak terduga, muncul seperti lubang tanpa dasar meskipun hanya memiliki kekuatan Do Huang di permukaan. Boneka, api surgawi, dan sekarang kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan ini. Masing-masing hal ini hanya ada dalam legenda ketika menyangkut orang biasa. Namun, mereka semua benar-benar muncul padanya, memaksa Chen Yun untuk menarik meremehkan yang telah dia buat di dalam hatinya. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk menyebabkan kekuatannya melambung, pasti akan ada batas waktu untuk itu. Sekarang, tidak bijaksana untuk bertarung langsung dengannya. Lebih baik pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya melemah. Tidak akan terlambat untuk menyerang pada waktu itu. Chen Yun dengan cepat menekan gejolak di Douqi-nya yang dikejutkan oleh kekuatan spiritual sebelumnya. Setelah itu, mulutnya mengeluarkan peluit tajam. Dia membalikkan tubuhnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 petir dan akhirnya berubah menjadi bayangan. Setelah itu, dia bergegas keluar dari pegunungan, melarikan diri untuk hidupnya saat dia melakukannya. Hong Tian Xiao, yang bertarung melawan Wayang Setan Bumi, dan banyak pembantu dari klan Hong di langit, mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka mendengar peluit ini. Mereka semua tahu bahwa ini adalah sinyal untuk mundur. Sial, apa yang dilakukan bocah ini? Kekuatannya benar-benar melonjak ke tingkat seperti itu. Hong Tian Xiao mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Aura agung yang menembus langit juga menyebabkan pikirannya sedikit bergetar. Douqi segera melonjak di tubuhnya saat pedangnya menari, membentuk tirai pedang merah menyala di depannya yang memaksa boneka setan bumi kembali. Setelah itu, Hong Tian Xiao juga buru-buru mundur. Kau ingin pergi? Xiao Yan dengan dingin tertawa saat melihat Chen Yun melarikan diri. Dia memang tidak bisa mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama. Karenanya, begitu dia mengaktifkannya, dia perlu mencapai sesuatu. Karena orang tua ini sangat membencinya, dia bukanlah seseorang yang bisa dibiarkan hidup. Musuh kelas Douzong pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Lebih baik mengakhirinya sekali dan untuk semua. Sebuah niat membunuh melintas di hati Xiao Yan. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Chen Yun, yang telah berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkannya. Ketika tangan Xiao Yan terkepal, ruang kosong 1000 kaki tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum dengan cepat berubah menjadi dinding spasial seperti zat. Bang! Chen Yun, yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya, tidak menemukan dinding spasial yang tiba-tiba muncul. Dia bertabrakan dengan keras melawannya.
Kekuatan rebound khusus dari dinding spasial menembaknya. Kekuatan ganas dan kuat ini mengguncang Chen Yun sampai dia merasakan mulutnya menjadi manis. Dia dengan paksa menelan setelah menyadari rasa manisnya. Tubuh Chen Yun baru saja pulih ketika dia pulih. Hal pertama yang dia lakukan adalah dengan cepat mendaratkan tubuhnya dan melarikan diri ke hutan. Namun, sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah, sosok manusia muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Sebuah tinju yang ditutupi dengan kekuatan spiritual yang besar dan perkasa hancur tanpa gerakan mewah. Riak-riak ruang muncul dimanapun tinju itu bergerak saat banyak garis mulai menyebar. Mereka muncul seperti ular hitam kecil yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Ekspresi Chen Yun berubah drastis di hadapan tinju polos ini. Dia mengeluarkan raungan marah saat Dou Qi keluar dari tubuhnya. Itu diaglomerasi dan membentuk penghalang petir tebal di depannya. Bang! Tinju itu dengan keras menghancurkan penghalang cahaya dan kekuatan spiritual yang agung melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, seperti gunung berapi, sebelum dengan susah payah mengguncang penghalang petir sampai meledak. Kekuatan yang tersisa juga memercik ke seluruh tubuh Chen Yun dengan cara seperti kilat. Grek. Seteguk darah segar dimuntahkan saat tubuh Yun Chen terhempas ke tanah oleh pukulan kejam. Tubuhnya bergesekan dengan hutan di bawah, membentuk jurang yang dalam yang panjangnya lebih dari 100 meter. Pepohonan di sepanjang jalan benar-benar hancur berantakan saat serbuk gergaji berserakan ke segala arah. Setelah meminjam kekuatan Tianhuo Zunze, Xiao Yan mampu mencapai tingkat bintang 7 atau bahkan 8 Douzong sementara Chen Yun hanyalah bintang 4 Douzong. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzong sangat besar. Namun, Chen Yun ingin bertarung langsung dengan Xiao Yan. Wajar jika akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Chen Yun yang acak-acakan menghentikan tubuhnya dengan susah payah sebelum memuntahkan seteguk darah segar. Pukulan keras Xiao Yan telah menyebabkan dia menderita cedera serius. Terlebih lagi, kekuatan spiritual itu tampaknya sangat panas dan kejam. Beberapa kekuatan spiritual yang telah menyerang tubuhnya telah memulai kehancuran dalam skala besar. Kondisi Chen Yun sangat buruk saat menghadapi kombinasi serangan eksternal dan internal ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar mati di tangan kecil itu. Saya tidak bisa terus terjerat dengan dia, mata Chen Yun mengandung kekejaman saat dia menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia baru saja akan melarikan diri ke pegunungan ketika sosok seperti hantu itu sekali lagi muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal seseorang. Xiao Yan, paviliun petir angin tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Chen Yun buru-buru berteriak. Hatinya merasa kaget saat melihat Xiao Yan mengejarnya sekali lagi. Sepertinya mereka tidak akan melepaskanku bahkan jika aku tidak membunuhmu, Xiao Yan tersenyum pada Chen Yun. Namun, senyum ini seperti iblis yang kejam, yang mendinginkan hati seseorang, dari sudut pandang Chen Yun. Hanya apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Asalkan kamu menyatakan kondisimu, sebelum Chen Yun menyelesaikan kalimatnya, tubuh Chen Yun melesat ke belakang. Beberapa manik-manik berwarna perak seukuran kepalan tangan dilemparkan dengan kejam ke arah Xiao Yan. Bang! 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 Manik-manik perak baru saja dibuang ketika tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang kuat meratakan hutan dalam radius 100 meter. Sosok Chen Yun dengan cepat melarikan diri ke hutan setelah melemparkan manik-manik petir. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghela nafas lega ketika sosok manusia aneh sekali lagi muncul. Sebuah kaki yang berisi kekuatan spiritual yang kuat diayunkan. Kekuatan di atasnya dibanting dengan kejam ke kepala Chen Yun. Grek. Chen Yun memuntahkan seteguk darah segar ketika kekuatan liar dan kekerasan meletus. Tubuhnya terbang mundur dan mematahkan banyak pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Hong Tian Xiao memandang Chen Yun, yang pada dasarnya tidak dapat membalas dari langit yang jauh. Ekspresinya juga berubah. Leluhur, haruskah kita membantu? Seorang pembantu yang diundang menelan seteguk air liur saat dia bertanya dengan lembut. Mata Hong Tian Xiao berubah dengan cepat. Dia segera melihat ke Earth Demon Puppet yang telah ditunda sedikit oleh beberapa orang dari klan Hong sebelum mengatupkan giginya dan memberikan perintah, mundur. Jangan repot-repot dengan dia. Kekuatan anak kecil itu terlalu menakutkan sekarang. Menambahkan ini ke boneka, kita hanya akan mencari kematian terlepas dari berapa banyak dari kita yang melangkah maju. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Hong Tian Xiao dengan tegas melambaikan tangannya, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Orang-orang lain dari klan Hong di belakang juga buru-buru mengikuti. Seluruh tubuh Chen Yun tertutup lumpur saat dia memanjat dari tanah dengan susah payah.
Dia tampak sangat menderita dengan darah segar mengalir dari kepalanya. Selain itu, dia terlihat ganas. Dia menderita cedera serius setelah menerima beberapa serangan kekuatan penuh dari Xiao Yan. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda putus. Kekuatan spiritual Xiao Yan sangat merusak dengan dukungan dari api surgawi. Chen Yun terengah-engah melalui mulutnya. Ruang di depannya berdesir dan sosok Xiao Yan sekali lagi perlahan muncul. Apakah kamu masih bisa lari? Suara Xiao Yan benar-benar tanpa emosi saat matanya yang berwarna perak putih menatap Chen Yun, yang memiliki aura lelah. Kecil, karena Anda ingin membunuh saya yang lama akan menyeret Anda untuk mati bersama saya. Petik 2. Mata Chen Yun berangsur-angsur berubah merah. Sebuah kegilaan melonjak ke wajahnya. Segera, dia menyerang Xiao Yan dengan marah. Tubuhnya juga membengkak dengan cepat, tampak seperti balon yang akan meledak. Xiao Yan sedikit mengernyit di hadapan tindakan gila Chen Yun. Menghancurkan diri sendiri ya. Bab 974 Penghancuran diri dari elite Douzong. Kaki Xiao Yan bergerak saat dia melihat Chen Yun yang bengkak, yang dengan cepat menerkam. Tubuhnya dengan cepat melayang ke udara. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbuka dan seutas kekuatan spasial berwarna perak melintas dan muncul. Segel spasial. Ruang di sekitar Chen Yun tiba-tiba berfluktuasi secara intens saat tangisan lembut terdengar. Tiba-tiba menimbulkan riak yang kuat dan ruang tak terlihat segera tampak seperti substansi, berubah menjadi penjara spasial yang melilit Chen Yun. Bahkan bintang 5 biasa Douzong akan mengalami kesulitan menggabungkan penjara spasial seperti zat. Namun, Xiao Yan mampu membuatnya setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze. Tentu saja, alasan terpenting untuk ini adalah bahwa tubuhnya sudah memiliki seutas kekuatan spasial. Dia menggunakannya sebagai media untuk mengarahkan kekuatan spasial yang mengalir di alam. Penjara spasial baru saja terbentuk ketika tubuh Chen Yun tiba-tiba membengkak ke tingkat yang menakutkan. Segera, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba muncul. Bang! Gelombang energi yang menakutkan dengan liar menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Penjara spasial menolaknya sedikit sebelum meledak. Seluruh pegunungan bergetar hebat, tampak seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Banyak retakan ribuan kaki menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh pegunungan telah menjadi panik pada saat ini. Kekuatan yang terlibat ketika Douzong Bintang 4 menghancurkan dirinya sendiri sangat menakutkan. Xiao Yan hanya berhasil menghindari serangan badai energi yang menakutkan ini untuk sementara. Tubuhnya berkelebat dan muncul di langit yang jauh. Matanya menunjukkan kesungguhan saat dia melihat gelombang energi yang merajalela. Setelah tindakan Chen Yun ini, seluruh pegunungan ini kemungkinan akan berubah menjadi reruntuhan. Hong Tian Xiao, yang melarikan diri dari pegunungan, juga merasakan badai energi yang menakutkan ini. Ekspresinya berubah hampir seketika. Orang tua Chen Yun itu benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, dengan mampu memaksanya sampai sedemikian rupa. Bocah itu, benar-benar terlalu menakutkan. Hong Tian Xiao tiba-tiba merasakan sedikit kepahitan di mulutnya. Jika dia tahu bahwa bocah ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi sejak awal, dia pasti tidak akan membuat musuh dengannya. Memiliki musuh seperti itu benar-benar membuatnya kesulitan makan dan tidur dengan nyenyak. Namun, dunia ini tidak memiliki obat untuk penyesalan. Ini adalah sesuatu yang juga disadari oleh Hong Tian Xiao. Apalagi dia bukan orang yang ragu-ragu. Cahaya ganas segera melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini memang sangat aneh. Namun, dengan membunuh Chen Yun, Anda tidak akan bisa merasa baik. Paviliun petir angin tidak akan duduk diam dan menyaksikan seorang penatua terbunuh. Saat itu, hihi. Dengan senyum sinis, Hong Tian Xiao dengan tegas menoleh dan melambaikan tangannya. Kecepatan larinya sekali lagi meningkat. Titik 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 titik. Pria tua berpakaian putih di tempat tertentu di pegunungan juga dikejutkan oleh tindakan gila Chen Yun. Dia buru-buru menarik Han Sui saat tubuhnya menembus hutan gunung dengan cara yang seperti kilat. Akhirnya, sosoknya melintas dan mendarat di puncak gunung. Dia melihat ke bawah pada badai energi yang merajalela di pegunungan dari atas dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Orang tua ini benar-benar gila. Han Sui juga dikejutkan oleh energi destruktif di bawah sampai wajahnya yang cantik menjadi agak pucat. Penghancuran diri seorang Douzong bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan secara pribadi oleh sembarang orang. Dengan mampu memaksa seorang Douzong untuk mengambil jalan buntu penghancuran diri, pemuda bernama Xiao Yan ini memang sangat menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap sosok buram di langit, dan berbicara dengan cara yang agak pelan.
Apakah dia baik-baik saja? Mata Han Sui juga menyapu langit. Penglihatannya jauh lebih rendah daripada pria tua berpakaian putih itu. Secara alami, dia tidak dapat melihat sosok Xiao Yan. Apa yang bisa terjadi padanya? Segel spasial itu telah menghilangkan niat Chen Yun untuk mati bersamanya. Pria tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya sebelum segera berkata, namun, karena dia telah membunuh Chen Yun, kemungkinan dia benar-benar menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Bahwa Hong Tian Xiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang ketika dia kembali. Mengingat gaya pavilion petir angin, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Tangan Han Sui tanpa sadar mengepal setelah mendengar ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Baiklah, gadis, tidak perlu terlalu khawatir. Anak kecil ini bukan orang biasa. Dia membunuh dengan tegas dan tidak memiliki karakter yang lemah. Dengan karakter dan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar dia akan mampu melakukannya dengan sangat baik bahkan di dataran tengah, di mana segala macam ahli bersembunyi. Sepertinya akan sangat sulit untuk membunuhnya. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum saat dia meyakinkannya. Kata-katanya sangat menghormati Xiao Yan. Han Sui mengangguk sedikit. Tangannya menyibakkan rambut hitam di dahinya sementara matanya yang cerah mengungkapkan pemikiran sentimental saat dia melihat ke langit. Kakak perempuannya benar. Orang ini benar-benar terlalu luar biasa. Dia sangat luar biasa sehingga sangat sedikit wanita yang bisa mempertahankannya. Badai energi mengamuk secara brutal di dalam pegunungan. Itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan melemah. Selama periode waktu ini, sosok Xiao Yan terus berada di langit. Matanya juga perlahan tertutup. Angin liar bersiul bertiup di atas pegunungan, membawa beberapa debu bersamanya. Pada saat ini, hutan hijau yang awalnya subur telah benar-benar berubah menjadi warna berlumpur. Xiao Yan di langit akhirnya membuka matanya ketika gumpalan terakhir badai energi perlahan menghilang. Tatapannya perlahan menyapu pegunungan di bawah, yang menjadi sangat kacau. Akhirnya, dia mendarat dengan lembut dan langkah kakinya perlahan berjalan ke tempat di mana Chen Yun telah menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya. Sebuah lubang besar yang berukuran beberapa ratus kaki telah muncul di tempat itu. Kegelapan hitam sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa melihat bagian bawah secara sekilas. Tatapan Xiao Yan menyapu lubang itu. Langkah kakinya tiba-tiba berbalik dan dia tiba di suatu tempat di dekat lubang besar. Ada pohon layu bergoyang yang terletak di tempat itu. Tangan Xiao Yan perlahan mengusap pohon yang layu itu sementara senyum dingin tiba-tiba terangkat ke sudut mulutnya. Telapak tangannya dengan keras terlempar ke depan dan pohon yang layu itu pecah. Serpihan kayu terbang dan roh ilusi melarikan diri darinya dengan panik. Itu terbang menuju langit. Namun, itu baru saja bergerak ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba memadat. Penatua Chen benar-benar licik. Membiarkan tubuh Anda menghancurkan diri sendiri sementara seutas jiwa Anda melarikan diri. Sayangnya, Xiao Yan tersenyum, melihat roh ilusi, dan berbicara dengan lembut. Xiao Yan, jangan bunuh aku. Kita bisa duduk dan berbicara dengan benar. Anda tidak ingin menyinggung Wind Lightning Pavilion dengan cara ini, bukan? Roh itu baru saja terperangkap ketika segera berubah menjadi wajah ilusi Chen Yun. Pada saat ini, matanya mengandung ketakutan yang tulus. Jika utas jiwa ini dihancurkan oleh Xiao Yan, dia akan benar-benar tamat. Saya juga tidak ingin mencapai tahap seperti itu. Namun, semua ini karena kamu telah memaksaku. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa Chen Yun. Kecil, pavilion petir angin tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja kematianmu. Chen Yun mengutuk kejam setelah merasakan niat membunuh Xiao Yan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia mengencangkan tangannya dan jiwa Chen Yun tiba-tiba meledak. Itu segera berubah menjadi titik cahaya sebelum menghilang. Melihat bintik-bintik cahaya spiritual yang tersebar, Xiao Yan tahu bahwa penatua pavilion petir angin ini telah memberikan perpisahan terakhirnya kepada dunia ini. Dia berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri. Orang ini bukan orang biasa. Pria tua berpakaian putih itu tiba-tiba menghela nafas dan berbicara sambil berdiri di puncak gunung. Han Sui berdiri dengan ragu di sisinya dan mengedipkan matanya. Dia tidak menyaksikan adegan di mana Xiao Yan menghancurkan jiwa Chen Yun. Namun, dia merasa bahwa kakek buyutnya, yang memiliki harapan yang mustahil, tampaknya memberikan penilaian yang sangat tinggi pada Xiao Yan. Tuan tua terlalu memuji saya. Saya hanya tidak mau membiarkan masalah mengikuti saya lagi. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung.
Segera, sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan pria tua berpakaian putih itu. Xiao Yan. Han Sui segera berteriak kegirangan saat melihat Xiao Yan muncul. Pria tua berpakaian putih itu juga tersenyum. Namun, kakinya telah bergeser ke depan setengah langkah tanpa meninggalkan jejak, samar-samar menghalangi Han Sui di belakangnya saat dia melakukannya. Dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan membunuh Chen Yun. Kemungkinan masalah ini akan membawa banyak masalah bagi Xiao Yan jika itu menyebar. Setelah melihat taktik kejam Xiao Yan tadi, pria tua berpakaian putih itu tidak memperlakukan Xiao Yan sebagai orang baik. Tuan tua tidak perlu terlalu berhati-hati. Xiao Yan bukan orang yang haus darah. Selain itu, saya berutang terima kasih kepada Nona Suer. Membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa saya lakukan. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Meskipun tindakan pria tua berpakaian putih itu sangat kecil, itu tidak luput dari Xiao Yan dalam kondisinya saat ini. Pria tua berpakaian putih itu merasa agak malu setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, aku yang dulu adalah Han Fei. Xiao Yan menyapa Tuan Tua Han. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Aku yang dulu tidak layak menerima sapaan sebesar itu. Han Fei melambaikan tangannya sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, kami tidak akan mengatakan apapun tentang masalah ini hari ini. Namun, kemungkinan besar Hong Tian Xiao akan mengumumkannya kepada publik. Pada saat itu, Anda harus berhati-hati dengan paviliun petir angin. Petik 2. Terima kasih atas peringatanmu, Tuan Tua Han. Xiao Yan mengangguk. Bukannya dia tidak ingin mengejar Hong Tian Xiao. Namun, dia tidak dapat mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama. Setelah Tian Huo Zunze menarik kekuatan spiritual, kemungkinan Xiao Yan akan mengalami fase lelah karena energi yang terlalu kuat. Bagaimana dia bisa membunuh Hong Tian Xiao dalam keadaan seperti itu? Karena teman muda Xiao Yan menyadarinya, aku yang lama tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan datang dan meminta saran dari teman muda. Han Fei berseri-seri. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan tahu bahwa ini bukanlah tempat yang harus ditinggali lama-lama. Akhirnya, dia menangkupkan tangannya dan berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kamu harus berhati-hati. Han Sui menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan berbisik ketika dia melihat bahwa mereka akan pergi. Xiao Yan menyeringai dan berkata, kamu juga harus berhati-hati. Han Fei di sampingnya tertawa getir di dalam hatinya saat melihat situasi ini. Dia menarik Han Sui saat sosoknya bergerak dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Hati-hati dengan paviliun petir angin. Yang terbaik bagi Anda untuk meninggalkan wilayah utara dataran tengah sesegera mungkin. Xiao Yan memandang Han Fei dan Han Sui yang telah menghilang ke kejauhan ketika suara lembut samar melayang bersama angin. Xiao Yan menghembuskan napas lembut. Matanya mengamati kedua sosok itu saat mereka menghilang ke cakrawala. Dia juga membalikkan tubuhnya dan terbang ke sisi lain pegunungan. Arus yang dia butuhkan untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Sudah waktunya untuk mengkonsumsi pil huang perkasa itu. Namun, dia tidak menyadari berapa banyak pil obat ini akan meningkatkan kekuatannya. Bab 975 Pegunungan King Feng. Pohon-pohon besar menjulang ke langit di dalam pegunungan hijau subur. Pohon-pohon besar ini, yang telah tumbuh selama ratusan atau ribuan tahun, biasanya dapat tumbuh setinggi beberapa ratus meter. Mereka adalah makhluk hidup terbesar di pegunungan. Bahkan sinar matahari terhalang oleh daun besar mereka. Hampir tidak ada orang yang hadir di tempat ini. Kadang-kadang auman binatang ajaib akan muncul, menakuti banyak burung yang beristirahat di hutan. Kepakan sayap yang panik akan membentuk sosok putih yang tersebar di langit, tampak megah. Ada puncak gunung tinggi yang menjorok ke langit di dalam pegunungan yang luas. Puncak gunung itu tidak terlalu besar, tetapi sangat curam. Dindingnya hampir vertikal, dan puncak gunungnya yang terjal sangat mulus. Kecuali jika bisa terbang, binatang ajaib biasa akan kesulitan menaikinya. Awan berlama-lama di atas puncak gunung sementara seorang pemuda duduk bersila di atasnya. Sesosok manusia berwarna perak sedang duduk tepat di samping pemuda itu. Tubuh sosok itu tidak bergerak sedikit pun sementara mata seperti lubang kosong itu perlahan menyapu sekelilingnya. Itu akan langsung membunuh apapun yang mendekati puncak gunung terlepas dari apakah itu manusia atau binatang ajaib, bertindak seperti pengawal yang sempurna. Pria muda itu mempertahankan postur ini selama sekitar 2 jam sebelum dia perlahan membuka matanya. Wajahnya yang agak putih pucat berangsur-angsur pulih sedikit kemerahan. Anak kecil, kekuatanmu terlalu lemah. Namun, untungnya tubuh Anda tangguh.
Kalau tidak, akan sulit untuk menahan pencurahan kekuatan spiritual saya. Tawa terdengar di dalam hati Xiao Yan saat dia membuka matanya. Xiao Yan menyeringai dan bertanya, Tuan Tua Yao, kekuatanmu telah pulih ke level berapa? Sekitar bintang 8 Douzong. Setiap peningkatan di masa depan akan sangat sulit. Setiap upaya untuk kembali ke kelas Douzun akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwaku. Tian Huo Zunze merenung sejenak sebelum tertawa agak licik, hihi, bagaimanapun, anak kecil, kami sepakat sebelumnya bahwa Anda akan membantu saya yang lama menyelesaikan masalah tubuh fisik. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar saat mendengar ini. Tian Huo Zunze sangat membantu. Jika Xiao Yan bisa mengizinkannya untuk memulihkan kekuatan Douzun, itu pasti akan bermanfaat baginya. Pada titik ini, Xiao Yan secara alami akan membantu tanpa menahan diri. Tubuh asli memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika jiwa secara acak menempati tubuh fisik, kemungkinan efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu, tubuh hanya dapat secara khusus disempurnakan, Xiao Yan menjelaskan dengan lembut. Yao Lao pernah menyebutkan kepada Xiao Yan metode untuk memurnikan tubuh. Oleh karena itu, selama Xiao Yan menemukan bahan-bahan yang diperlukan, dia harus bisa memperbaikinya dengan levelnya saat ini. Aku akan menyerahkan masalah penyempurnaan padamu. Ingat, kamu harus membuat yang terbaik untuk diriku yang dulu. Jangan mengambil jalan pintas. Meskipun saya tidak pernah memurnikan tubuh, saya juga menyadari bahwa kekuatan bahan sangat penting. Itu juga akan menentukan prestasi seseorang di masa depan. Tian Huo Zunze tertawa. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa Xiao Yan pasti akan membantumu memperbaiki tubuh terbaik. Xiao Yan berseri-seri saat dia menjawab. Hihi, lebih baik jika ini masalahnya. Anak kecil, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama tidak akan membiarkan Anda jatuh ke dalam bahaya kehilangan hidup Anda sebelum Anda memperbaiki tubuh untuk saya. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Hatinya memang merasakan rasa terima kasih kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak membawanya keluar dari dunia magma itu, kemungkinan dia sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana dia bisa memiliki keagungannya saat ini? Terlebih lagi, dia bahkan mungkin memiliki tubuhnya sendiri di masa depan dan sekali lagi memiliki perasaan indah sebagai manusia. Xiao Yan tersenyum saat mendengar kata-kata ini. Dengan ahli ini melindunginya, dia akan memiliki modal yang cukup besar yang memungkinkan dia merasa sangat aman saat menjelajahi dataran tengah. Namun, bahkan dengan jimat ini, meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan hal yang paling penting. Lagi pula, dia tidak bisa meminjam kekuatan orang lain sepanjang waktu. Xiao Yan merenung sejenak saat senyum terbentuk. Dia menggerakkan tangannya dan botol giok seperti zamrud muncul di tangannya. Dia memiringkan botol dan pil obat seukuran mata naga digulirkan. Segera aroma yang tidak biasa tersebar, menarik perhatian semua orang. Pil obat ini secara alami adalah pil huang perkasa. Selain itu adalah pil kualitas terbaik di antara pil huang perkasa yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Dia tidak membawanya keluar untuk dilelang. Sebaliknya, dia menyimpannya sebagai persiapan untuk digunakan sendiri. Sekarang, itu secara kebetulan bisa berguna. Penggunaan pil huang perkasa mampu membuat elit Dou Huang meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang. Namun, ini juga tergantung pada keberuntungan. Sesuatu seperti kekuatan seseorang yang bahkan tidak meningkat setelah mengkonsumsi pil huang perkasa telah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, hal sialnya adalah bahkan jika mereka gagal, hal ini juga tidak akan lagi memiliki efek apapun ketika mereka mengkonsumsinya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, orang-orang yang mengkonsumsi pil huang perkasa biasanya akan berdoa dalam hati mereka bahwa mereka tidak akan bertemu dengan insiden sial seperti itu. Pil obat perlahan berguling di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghembuskan napas, melebarkan mulutnya, dan dengan cepat memasukkan pil obat ke dalamnya. Pil huang perkasa segera meleleh saat memasuki mulut Xiao Yan, berubah menjadi kekuatan obat yang agak hangat dan kuat yang dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Setelah gelombang kekuatan obat murni dalam jumlah besar, sudut mulut Xiao Yan juga berkedut. Beruntung pembuluh darahnya keras. Kalau tidak, dia akan kesulitan mengonsumsi kekuatan obat dalam jumlah besar sekaligus. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara saat kekuatan obat dengan cepat melonjak dan mengalir ke seluruh nadinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Glazed Lotus Heart Flame melonjak di sekujur tubuhnya. Segera, nyala api masuk ke pembuluh darahnya dan dengan cepat melilit kekuatan obat yang sangat besar. Setelah itu, ia dengan paksa menarik kuda liar ini seperti orang lain. Mengikuti rute metode mantra Ki Api, perlahan mulai beredar.
Ruang di sekitar Xiao Yan di dunia luar mulai beriak intens ketika kekuatan obat melonjak di dalam tubuh Xiao Yan. Gelombang demi gelombang energi muncul sebelum menggumpal menjadi pusaran energi di ruang di atas kepalanya. Akhirnya, energi perlahan meresap ke dalam dirinya melalui bagian atas kepalanya. Memiliki api surgawi, membuat pemurnian energi berbintik-bintik dari alam menjadi hal yang mudah bagi Xiao Yan. Dia mampu memperbaiki apapun yang datang terlepas dari kuantitas yang terlibat. Semuanya perlahan datang ke jalurnya, mengikuti aktivasi bertahap dari kekuatan obat di dalam tubuhnya. Kekuatan obat dari Miti Huang Pil mungkin hebat, tapi itu tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan saat ini merasa panik dengan kemampuannya saat ini. Semuanya berjalan sangat lancar. Apakah Pil Huang Perkasa mampu meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan 1 atau 2 bintang akan tergantung pada hasil ketika saatnya tiba. Puncak gunung menjadi sunyi setelah Xiao Yan memasuki kondisi pemurnian yang lambat. Hanya boneka iblis bumi di sampingnya yang melanjutkan tugas jaganya. Pegunungan Qifeng cukup terkenal di wilayah utara dataran tengah. Alasannya bukan karena ada Phoenix di dalamnya. Sebaliknya, ini adalah tempat di mana Wind Lightning Northern Pavilion berdiri. Pavilion petir angin dibagi menjadi pavilion utara, selatan, timur, dan barat. Utara, selatan, dan barat adalah cabang pelengkap sedangkan pavilion timur adalah yang terkuat. Meskipun demikian, salah satu dari 3 pavilion memiliki kualifikasi untuk diperingkatkan di antara faksi tingkat atas di dataran tengah. Penyatuan 4 pavilion sebanding dengan beberapa faksi di puncak, dan itu disebut raksasa wilayah utara dataran tengah karena alasan itu. Pegunungan Qifeng sangat sulit di alam. Puncak gunung yang terjal ditutupi lapisan kabut yang meninggalkan perasaan seperti surga. Puncak gunung Qifeng tampaknya telah dibelah menjadi 2 oleh kapak besar. Ada banyak bangunan yang sebagian terlihat tersembunyi di dalam tanaman hijau subur. Bagian paling menarik dari seluruh puncak gunung adalah pagoda berwarna perak besar yang terletak di puncak tertinggi. Pagoda besar ini, yang melesat ke langit, dinamai Menara Petir Utara. Tubuhnya ditutupi oleh warna perak cerah. Samar-samar seseorang bisa mendengar sedikit suara gemuruh guntur yang dipancarkan darinya. Ini adalah tempat latihan suci dari Wind Lightning Northern Pavilion. Hanya orang-orang yang paling menonjol yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk dan berlatih. Di tingkat tertinggi Menara Petir Utara adalah aula yang luas. Pada saat ini, sejumlah orang sedang duduk di dalamnya. Gelombang demi gelombang kekuatan agung menembus ruangan, menyebabkan para penjaga yang berdiri di luar aula gemetar ketakutan. Tablet petir spiritual Penatua Yun telah rusak. Kursi pemimpin berwarna perak terletak di tengah aula. Cahaya kilat samar bergerak di sepanjang kursi, menyebar ke segala arah. Sosok berpakaian perak sedang bersandar di sandaran kursi sementara mata peraknya perlahan menyapu ke bawahnya. Akhirnya, sebuah suara samar bergema di seberang aula. Suaranya tidak terlalu keras tetapi memiliki perasaan menekan yang kuat. Tidak ada yang berani meremehkannya. 3 lelaki tua dengan pakaian berbeda di aula segera bereaksi ketika kata-kata ini terdengar. Mereka memiliki gagasan yang jelas tentang apa itu tablet petir spiritual. Benang jejak spiritual mereka disimpan di dalam. Jika mereka tidak beruntung mati suatu hari, tablet petir spiritual ini juga akan hancur. Jika ini masalahnya, Chen Yun. Sebenarnya ada seseorang yang berani menyerang seseorang dari Wind Lightning Northern Pavilion kami di wilayah utara Central Plains. Jangan bilang bahwa itu adalah seseorang dari Pavilion 10.000 Pedang. Seorang pria tua berpakaian hitam dengan 2 alis panjang berwarna perak berbicara dengan serius. Untuk sementara kami tidak mengetahui siapa itu. Kali ini, Penatua Yun telah menemani Hong Chen ke kota Tianbei, bukan? Feng, Lei, Dian. Kalian 3 tetua harus menyelidiki apa yang terjadi. Tangkap orang yang menyerang terlepas dari siapa dia, bahkan jika dia adalah seseorang dari Pavilion 10.000 Pedang. Anggota Pavilion Utara Petir Angin kami bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah, sosok manusia berpakaian perak di kursi pemimpin perlahan memerintahkan. Dipahami. Ketiga lelaki tua itu segera berdiri dan dengan hormat menjawab. Setelah itu, mereka berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas pergi sebelum menghilang dengan cepat. Aula besar sekali lagi menjadi kosong dan sunyi setelah ketiga lelaki tua ini menghilang. Sesaat kemudian, sosok manusia di kursi pemimpin perlahan berdiri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan gemuruh guntur bergema di seluruh aula. Ini benar-benar langkah berani untuk menyentuh orang-orang dari Wind Lightning Pavilion saya di tempat ini. Aku mungkin akan ditertawakan oleh kedua orang itu jika aku tidak menemukanmu. Bab 976, Bintang 9 Do Huang. Awan berlama-lama di atas puncak gunung saat ruang beriak.
Gelombang demi gelombang energi berbintik-bintik dengan cepat muncul. Itu melonjak ke tubuh pemuda yang duduk di tepi puncak gunung dari segala arah. Dihadapkan dengan aliran energi yang tak ada habisnya ini, tubuh Xiao Yan juga tampak seperti lubang tanpa dasar. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda terisi terlepas dari bagaimana energi mengalir ke dalam dirinya. Xiao Yan telah mempertahankan keadaan ini selama 3 hari sejak dia mengonsumsi pil Huang Perkasa. Tubuhnya seperti batu yang tidak bergerak selama 3 hari ini. Hanya pusaran energi yang berputar berulang kali di atas kepalanya di puncak gunung yang mengeluarkan suara melolong lembut. Kekuatan obat yang sangat besar dari Miti Huang Pil di dalam tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi gelombang Douqi yang mengalir seperti air banjir di dalam pembuluh darah Xiao Yan. Selain itu, ada energi alam yang tak henti-hentinya melonjak dari alam. Itu disempurnakan oleh api surgawi, berubah menjadi Douqi murni yang bergabung ke dalam kelompok besar energi ini. Meskipun ada sejumlah besar energi alam, Douqi murni yang tersisa, yang diserap Xiao Yan, hanya sedikit setelah banyak penyempurnaan. Namun, itu setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Air yang terkumpul pada akhirnya akan membentuk sungai sementara air yang menetes pada akhirnya akan menembus batu. Akumulasi seperti itu dari waktu ke waktu akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Douqi dalam sebagian besar praktisi telah diperoleh dengan cara ini. Mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang, bagaimanapun, adalah jalan pintas. Itu tidak dapat digunakan secara berlebihan atau seseorang akan gagal mencapai level yang lebih tinggi karena kecepatan pelatihan yang lebih cepat. Namun, jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia belum pernah menggunakan Dou Spirit Pill ketika dia berada di kelas Douwang. Karenanya, dia tidak termasuk dalam kategori Overuse. Pelatihan Xiao Yan berlangsung cukup lama. Kekuatan obat dari Miti Huang Pill di dalam tubuhnya telah sepenuhnya disempurnakan sehari sebelumnya. Namun, dia tidak segera bergerak. Sebaliknya, ia memilih untuk melanjutkan pelatihan. Ini karena dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan obat dari perkasa Huang Pil saja tidak akan cukup untuk memungkinkan dia meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Dia selalu mengejar kesempurnaan dalam segala hal yang dia lakukan. Itu adalah kesempatan emas kali ini. Secara alami, dia perlu memahaminya dan meningkatkan kekuatannya sejauh mungkin. 4 hari berlalu sementara Xiao Yan mempertahankan sikap ini. Selama 7 hari ini, Xiao Yan telah memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di bawah penyerapan yang tak henti-hentinya ini, Douqi yang mengalir di dalam nadinya secara bertahap melonjak dan menjadi kuat. Setiap kali itu beredar, itu akan menghasilkan energi yang tak henti-hentinya. Perasaan penuh seperti itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengaum ke langit. Tentu saja, dorongan seperti itu secara alami ditekan olehnya. Dia jelas tahu bahwa jika dia mengaum, kerja keras yang dia lakukan selama pelatihan kemungkinan akan sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat selama pelatihan. Puncak gunung masih sepi seperti sebelumnya. Kadang-kadang, boneka setan bumi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melemparkan pukulan ke tempat yang tidak jauh dari gunung. Sebuah kekuatan menakutkan menembus udara dan menghancurkan binatang ajaib, yang telah terbang dalam radius 100 meter dari puncak gunung, menjadi tumpukan daging. Selama periode waktu ini, puncak gunung ini pada dasarnya telah menjadi tanah terlarang di dalam pegunungan. Binatang ajaib yang telah menderita beberapa kerugian juga telah belajar untuk menjadi jauh lebih patuh. Mereka akan mengambil jalan memutar ketika melewati tempat ini. Oleh karena itu, pelatihan Xiao Yan berkembang dengan sangat stabil. Sedikit aktivitas akhirnya muncul di pagi hari ke-8. Pusaran energi di atas kepala Xiao Yan bergetar beberapa kali sebelum perlahan-lahan menyebar. Ruang yang berfluktuasi di sekitarnya juga berangsur-angsur kembali ke keadaan tenangnya. Pusaran energi telah menghilang untuk beberapa saat sebelum kelopak mata Xiao Yan mulai berkedut dengan lembut. Sesaat kemudian, mereka perlahan dibuka. Mata hitam pekat itu kuno namun biasa saja. Mereka begitu tenang sehingga mereka tampaknya baru saja bangun. Tidak ada riak sedikit pun di dalamnya. Segel pelatihan tersebar dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan tangannya terbentang datar. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan gelombang Douqi yang mengalir di dalam nadinya segera mulai bergejolak. Akhirnya, itu seperti seekor kuda yang kehilangan kendali saat melarikan diri dari pembuluh darah Xiao Yan dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dengan Douqi yang agung telah bergabung dengan setiap bagian tubuh Xiao Yan, cahaya tajam tiba-tiba muncul di mata hitam gelap Xiao Yan. Auranya juga terangkat lurus pada saat ini. Itu dengan cepat menembus tingkat bintang 7 dan menyeberang ke tingkat bintang 8.
Aura tidak berhenti setelah menembus ke tingkat bintang 8. Sebaliknya, itu melonjak liar. Pakaian di tubuh Xiao Yan berkibar tanpa adanya angin, dan batu tempat Xiao Yan duduk juga mengeluarkan suara retak. Beberapa garis kecil muncul di batu. Kabut yang menyelimuti sekitarnya juga tampaknya telah ditarik oleh sepasang tangan tak terlihat. Kabut dengan cepat membengkak. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya mencapai puncak bintang ke-8. Lapisan film tak terlihat tiba-tiba muncul dan menekan aura yang naik. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya tiba-tiba saat dia merasakan perasaan tersumbat yang samar. Dia tidak berhenti pada titik ini. Sebaliknya, dia tiba-tiba berdiri dan melolong panjang ke arah langit. Tangisan seperti bangau yang jelas langsung menembus awan dan bergema di atas pegunungan. Itu lama sebelum menjadi tenang. Raungan itu berlangsung cukup lama, seolah-olah napas dipaksa sampai batasnya. Wajah Xiao Yan juga menjadi merah padam karena ini. Vena hijau berdenyut seperti cacing tanah di wajahnya, memberinya penampilan yang ganas. Hancurkan. Tangan Xiao Yan terkepal erat. Potongan batu besar di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Fragmen batu terbang ke segala arah saat teriakan keras keluar dari mulut Xiao Yan. Retakan. Di suatu tempat, lapisan yang tidak ada rusak. Aura milik Xiao Yan, yang telah berhenti naik sekali lagi, menembus tingkat bintang ke-8 akhirnya berhenti di bintang ke-9. Aura baru saja menembus ke bintang ke-9 ketika tiba-tiba berhenti. Tubuh Xiao Yan runtuh dengan cara yang lelah. Tangannya menopang dirinya di tanah sementara dia terengah-engah berulang kali dengan wajah memerah. Meskipun anggota tubuhnya sudah menjadi lemah, ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Dia tahu bahwa saat ini dia telah menembus ke tingkat bintang ke-9 dengan bantuan pil huang perkasa dan resolusinya sendiri. Dengan kata lain, Xiao Yan saat ini adalah bintang 9 Do Huang. Hanya ada jarak satu bintang dengan kelas Do Zong. Meskipun bintang yang satu ini telah menghentikan banyak ahli, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri. Do Zong ini tidak akan menjadi akhir hidupnya. Orang kecil, tidak buruk. Anda benar-benar tahu bagaimana mendorong sedikit ke depan pada saat seperti itu, mengandalkan kemauan keras Anda untuk maju. Aku yang lama tidak melihat ini selama bertahun-tahun, desahan Tian Huo Zun Ze perlahan terpancar sementara Xiao Yan terengah-engah. Tuan Tua Yao telah memuji saya secara berlebihan. Hanya saja ada patah yang tertahan di hatiku, dan aku ingin meludahkannya. Namun, tidak terduga bahwa saya menerobos penghalang ini. Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya dan tertawa. Setelah kelelahan sebelumnya, dia bisa merasakan Dou Qi yang agung melonjak ke seluruh tubuhnya. Perasaan lelah itu menghilang dengan cepat. Terlepas dari bagaimana hal itu terjadi, itu masih bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Tian Huo Zun Ze tertawa. Xiao Yan berseri-seri. Dia berdiri dari tanah dan memutar tubuhnya. Tulang-tulang di mana-mana mulai berderak. Perasaan nyaman, yang datang dari dalam tubuhnya, menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar mengerang. Apakah ini perasaan Do Huang bintang 9? Memang sangat kuat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melontarkan pukulan. Ruang di depannya segera berfluktuasi. Ledakan sonik yang tajam terbentuk di tinjunya, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Setelah menghirup udara yang agak lembab, Xiao Yan menoleh. Dia melirik ke Earth Demon Puppet sebelum tanpa sadar tersenyum. Menggunakan benda ini sebagai penjaga sangat bagus. Sekarang setelah saya mengkonsumsi pil huang perkasa, saya harus meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh Chen Yun, kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan menerima pukulan seperti itu dengan berbaring. Sekarang bukan waktu terbaik untuk berbenturan langsung dengan mereka. Saya harus menemukan kota dengan lubang cacing dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi dari mereka. Mencoba yang terbaik untuk menerobos kelas Do Huang sesegera mungkin adalah hal yang paling penting. Xiao Yan merenung sejenak. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan menyimpan Earth Demon Puppet ke dalam storage ring miliknya. Setelah itu sayap tulang kristal melebar dari belakang punggungnya. Angin liar naik dengan kepakan sayap tulang, meniup kabut di sekitar puncak gunung. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi sinar cahaya yang keluar sebelum terbang ke pintu keluar pegunungan. Hutan akhirnya menjadi jarang setelah Xiao Yan terbang melalui pegunungan selama beberapa jam atau lebih. Garis besar sebuah kota juga samar-samar muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan mendarat tidak jauh dari kota. Setelah itu, dia dengan cepat menuju pintu masuk kota. Namun, dia ragu sejenak setelah melihat beberapa sosok manusia di jalan.
Dia mengeluarkan dupeng dari cincin penyimpanannya, menutupi kepalanya, dan akhirnya berjalan menuju kota. Tatapan Xiao Yan berhenti di pintu masuk kota ketika dia dekat dengannya. Cukup banyak sosok manusia berkumpul di sana. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa kata seperti ingin. Dengan sedikit cemberut, Xiao Yan mendekati pintu masuk kota tanpa ada yang memperhatikan. Tatapannya menyapu dinding tempat kerumunan berkumpul dan matanya segera mengeras. Sebuah kertas perak cerah ada di tembok kota. Itu berisi potret seseorang di atasnya. Anehnya, itu adalah kepala Xiao Yan. Di bawah gambar itu ada segel berbentuk menara berwarna perak. Lencana ini pernah muncul di dada Chen Yun. Jelas ini adalah poster buronan. Targetnya adalah Xiao Yan. Banyak orang penasaran berkumpul di depan poster buronan. Berbagai diskusi bermunculan. Ada desas-desus bahwa anak kecil ini membunuh Chen Yun dari Paviliun Utara Petir Angin. Tidak heran Paviliun Utara Petir Angin telah mengeluarkan perintah buronan. Betulkah? Orang ini terlihat tidak lebih tua dari usia 20-an. Chen Yun itu adalah seorang elit Douzong. Ci, kamu belum pernah mendengar tentang masalah di kota Tianbei tempo hari. Klan Hong dari kota Tianbei telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Apa gunanya mengeluarkan perintah buronan sekarang? Tidak ada yang tahu di mana dia kabur juga. Dia mungkin sudah meninggalkan wilayah utara. Paviliun Petir Angin tidak hanya mengeluarkan perintah buronan, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh orang-orang dari Paviliun Utara Petir Angin. Mereka seharusnya berpikir untuk menggunakannya untuk memaksa Xiao Yan keluar. Namun, tidak seperti itu Xiao Yan bodoh. Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkap mereka ketika dia tahu dengan jelas bahwa ada 3 ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion di kota Tianbei. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat setelah mendengar kalimat terakhir. Wajahnya di bawah dupeng tiba-tiba berubah muram. Tinjunya yang mengencang juga mengeluarkan suara retak. Pavilion Petir Angin. Sebuah suara yang mengandung niat membunuh yang jahat dengan lembut merembes keluar dari celah di antara gigi Xiao Yan. Kemarahan dan kebencian di dalamnya tidak sedikit pun tersembunyi. Jelas, Xiao Yan menjadi sangat marah saat ini. Dirinya yang biasanya tanpa ekspresi telah melepaskan kemarahan yang telah dia tekan di dalam hatinya. Bab 977, tempat yang sangat berbahaya. Sesosok manusia berdiri di atas lautan pepohonan yang hijau subur. Tatapannya melihat ke langit utara dan alisnya sedikit merajut saat sinar matahari mendarat di wajahnya. Pada saat ini, wajah ahli ini tiba-tiba mengungkapkan keraguan dan penyesalan. Sepertinya ekspresi ini akan membuat lawannya merasa sangat terkejut. Orang yang luar biasa tanpa ampun ini benar-benar bisa membuat ekspresi seperti itu. Klan Han yang ditahan di bawah tahanan rumah oleh Wind Lightning Pavilion memang sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, klan Han memiliki bobot yang cukup besar di dalam kota Tianbei. Apalagi mereka tidak ikut campur dalam masalah ini. Tanpa diduga, para dari Wind Lightning Pavilion bertindak sedemikian keji. Tujuan Pavilion Petir Angin, dengan menyebarkan berita bahwa klan Han ditahan di bawah tahanan rumah, adalah sesuatu yang jelas, bahkan tidak layak disebut. Mereka ingin memaksa Xiao Yan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiao Yan yakin bahwa kota Tianbei kemungkinan sudah ditempati oleh para ahli dari Paviliun Petir Angin saat ini. Saat dia mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia akan menghadapi pertempuran yang sangat intens. Saat ini, kota Tianbei sudah menjadi jebakan, menunggu Xiao Yan jatuh. Perangkap ini tidak benar-benar disembunyikan oleh Wind Lightning Pavilion. Selain itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menyembunyikannya. Bahkan orang biasa pun tahu apa itu. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menyadarinya? Jika seseorang benar-benar membicarakannya, tidak mungkin bagi pihak lain untuk sepenuhnya mengabaikan tindakan seperti itu kecuali orang itu berhati dingin. Apa yang disebut jebakan ini secara alami tidak akan efektif pada orang-orang seperti itu. Namun, Xiao Yan bukanlah orang yang berhati dingin. Terhadap musuh, dia mungkin bisa berhati dingin. Namun, untuk orang normal atau orang yang dia kenal, dia sangat baik dan kepribadiannya ini memungkinkan dia untuk memiliki beberapa teman dan ahli yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang seperti Hai Bodong, peri kecil, Ratu Medusa bahkan Tian Huo Zunze semua merasakan ini. Mereka yang berhati dingin bahkan kepada teman-temannya akan kesulitan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan tulus. Poin ini adalah bagian dari pesona Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan mendesah, Paviliun Petir Angin benar-benar penuh kebencian. Ia ingin memaksaku keluar. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Rekan kecil, apakah kamu berniat untuk pergi ke kota Tianbei?
Tempat itu pasti dipenuhi dengan para ahli sekarang. Sebuah tawa tua terdengar dalam hati Xiao Yan. Seorang pria hebat memiliki hal-hal yang bisa dia lakukan dan tidak bisa dia lakukan. Hal ini adalah sesuatu yang diaduk oleh saya. Mengingat karakter saya, sulit bagi saya untuk hanya berdiri diam di samping, Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kata-kata ini memang benar. Aku yang lama membenci tipe orang yang melibatkan teman-teman mereka dan akhirnya bertindak dengan cara yang pemalu. Meskipun Anda cukup muda, Anda benar-benar cocok dengan selera saya yang lama. Jika Anda tidak menyebutkan bahwa Anda sudah memiliki seorang guru, Anda tidak akan menjadi pilihan yang buruk untuk seorang murid. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Tuan Yao terlalu memuji saya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang kristal perlahan menyebar. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo bergerak. Tenang, selama aku yang lama masih ada, aku jamin tidak ada yang akan menyakitimu selama kita tidak bertemu dengan ahli di puncak kelas Douzong. Tian Huo Zunze tertawa keras. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Tuan Tua Yao. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lautan pepohonan hijau subur yang tak berujung. Kebanggaan tanpa sadar melonjak di hatinya, dan dia mengeluarkan raungan yang jelas ke arah langit. Teriakan itu seperti tangisan burung bangau yang jelas bergema tanpa henti di atas lautan pepohonan. Bahkan jika paviliun petir anginmu telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya, aku, Xiao Yan, tetap tidak akan takut. Tangisan perlahan terdengar sebelum sayap tulang di punggung Xiao Yan mengepak. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang memancar menuju kota Tianbei. Suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini. Ini karena semua orang tahu bahwa cukup banyak ahli dari kota Tianbei telah bergegas atas perintah. Mereka telah menyebabkan banyak faksi di dalam kota menjadi cemas. Dengan kekuatan paviliun petir angin, mereka tidak akan memiliki kualifikasi sedikit pun untuk melawan jika paviliun petir angin ingin mengusir mereka. Untungnya, bagaimanapun, hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion tidak melakukan apapun pada mereka. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba adalah mengunci rumah klan Han. Tidak ada yang bisa pergi atau masuk. Seluruh klan dipenjara di Manor. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam kota Tianbei, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi paviliun petir angin. Grand Elder dari klan Han, Han Fei, mungkin telah bertarung dengan para ahli dari Wind Lightning Pavilion dalam kemarahan saat itu, tapi dia hanya bisa menyerah meskipun merasa tercekik di dalam hatinya ketika 3 Elder dari Wind Lightning Northern Pavilion menyerang bersama. Kekuatannya paling banyak bisa bertarung dengan satu penatua. Dia pasti akan dikalahkan jika ketiganya menyerang bersama. Namun, bukan berarti perlawanan Han Fei tidak berpengaruh. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke Manor. Ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Anggota klan Han dengan jelas memahami niat dari tindakan Wind Lightning Northern Pavilion kali ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiao Yan, yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, keluar. Namun, selain beberapa orang, sebagian besar anggota klan Han tidak berpikir bahwa Xiao Yan akan benar-benar menunjukkan dirinya karena ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid elit dari paviliun petir angin di dalam kota Tianbei. Yang paling penting, ada 3 sesepuh, Feng, Lei, dan Dian. Kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Kecuali jika itu adalah iblis tua dari kelas Douzong, sangat sedikit orang yang bisa bertarung dengan mereka ketika mereka bergandengan tangan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Chen Yun, sepertinya dia akan kesulitan untuk melawan 3 sesepuh terkenal dari Wind Lightning Northern Pavilion. Tentu saja, bukan hanya anggota klan Han yang menebak-nebak. Seluruh kota Tianbei dan beberapa kota lain, yang telah mendengar desas-desus, semuanya mencoba mencari tahu apakah Xiao Yan benar-benar akan muncul. Namun, sebagian besar orang menduga bahwa Xiao Yan tidak akan muncul. Lagi pula, dari cara mereka melihatnya, tidak banyak orang yang berpikir jernih akan berani menyerbu ke tempat berbahaya bahkan jika dia adalah pemuda bernama Xiao Yan, yang telah memberi mereka kejutan besar di panggung batu langit saat itu. 7 hari berlalu dengan cepat sementara banyak orang terlibat dalam diskusi. Kota Tianbei sepi seperti sebelum 7 hari ini. Pertempuran besar yang mereka bayangkan tidak terjadi. Segera cukup banyak orang menjadi kecewa sebagai hasilnya. Sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak berani datang. Terkadang, manusia adalah makhluk yang sangat aneh.
Ketika mereka membuat tebakan yang tidak pasti sebelumnya, mereka berpikir bahwa Xiao Yan yang menyerang adalah ide yang sangat bodoh. Sekarang, setelah memastikan bahwa dia tidak akan muncul, mau tak mau mereka merasa kecewa. Mereka bahkan diam-diam merasa sedikit jijik. Hati mereka telah menempatkan tuduhan meninggalkan teman seseorang di kepala Xiao Yan. Titik 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 titik. Sosok cantik yang anggun duduk di kursi batu di halaman kecil yang tenang di dalam rumah klan Han. Matanya yang cantik sedikit linglung saat mereka berkeliaran di ruangan. Han Sui saat ini jauh lebih kurus dari sebelumnya. Meskipun dia masih memancarkan rasa dingin, dia tampak sedikit lebih bergerak dan menyedihkan. Han Sui dengan lembut menghela nafas saat matanya yang cantik terfokus sejenak. Sui, kamu telah berlari ke sini setiap hari, suara lembut tak berdaya terdengar dari belakang Han Sui saat dia menghela nafas. Han Sui menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yue. Wajah cantik Han Sui berubah sedikit merah. Dia melihat rasa kasihan di wajah Han Yue ketika dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya, kakak perempuan, menurutmu, apakah dia akan datang? Han Yue terkejut ketika dia mendengar ini. 7 hari telah berlalu, dan tidak ada kabar tentang Xiao Yan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia bukan orang yang tidak berperasaan. Namun, penantian beberapa hari telah menyebabkan kepercayaan di hatinya bergoyang secara signifikan. Dia seharusnya, kemungkinan besar akan datang. Han Yue akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. Kuharap dia tidak akan datang, ketiga orang tua dari Wind Lightning Northern Pavilion itu adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia sepertinya bukan tandingan ketiga orang tua itu. Bulu mata panjang Han Sui berkedip lembut saat dia berbicara dengan lembut. Tidakkah kamu akan sangat kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah-olah kamu telah salah menilai dia? Han Yue mengangkat matanya yang cerah dan bertanya sambil tersenyum. Han Sui merajut alisnya sedikit. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya dengan serius beberapa saat kemudian. Dia berkata, saya akan sedikit kecewa, tapi saya masih berharap dia tidak akan datang. Gadis bodoh, Han Yue menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Han Sui dan menghiburnya dengan senyuman, tenang, pangeran di hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah, dan mengalahkan ini dari Wind Lightning Northern Pavilion. Han Sui tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang sempit Han Yue. Kepalanya bersandar di bahu Han Yue dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, Han Sui dengan lembut bergumam, tolong jangan datang. Bang! Han Sui baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur yang bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera, seluruh kota bisa merasakan aura agung yang tidak sedikit tersembunyi bergegas menuju kota dengan cara yang sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tercengang melihat ke arah aura itu berasal. Sinar cahaya memotong udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. Xiao Yan. Dia benar-benar datang. Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Haha, sepertinya aku yang lama telah memenangkan taruhanku kali ini. Kota Tianbei, yang telah sunyi selama beberapa hari, tampaknya telah pulih pada saat ini. Banyak tatapan panas melihat ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa kota Tianbei tidak akan lagi sepi hari ini. 3 lelaki tua di atas 3 pohon di sekitar manor klan Han langsung membuka mata mereka ketika aura itu muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Senyum dingin muncul di wajah lama mereka. Apakah dia akhirnya akan tiba? Bab 978, 9 Formasi Penjara Petir Surgawi. Sinar cahaya menerobos udara dan tiba, tampak seperti bintang jatuh yang dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di langit di atas kota Tianbei dan berubah menjadi sosok yang agak kurus. Aduh! Kota Tianbei berangsur-angsur menjadi jauh lebih redup dan lebih serius ketika sosok itu muncul. Badai agung di bawah awan gelap telah mengubah tempat itu menjadi dunia air. Badai datang dengan deras dan mendarat di gedung-gedung, memancarkan suara yang jelas saat itu terjadi. Dalam sekejap, seluruh kota mengeluarkan suara detak yang terus-menerus. Meskipun hujan datang dengan tiba-tiba, hampir tidak ada orang yang masuk ke dalam gedung. Banyak sosok manusia berada di bawah badai saat tatapan mereka yang agak panas menatap sosok di langit. Banyak orang tidak menyangka pemuda ini, yang disebut Xiao Yan, untuk mengungkapkan dirinya meskipun dengan jelas mengetahui bahwa kota Tianbei sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya.
Pada saat ini, cukup banyak dari mereka yang mengangkat kepala merasa sedikit hormat. Tidak perlu membicarakan hal lain. Keberanian orang ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mengacungkan jempol. Siu, 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 siu. Tirai hujan tampaknya telah menghubungkan langit dan bumi. Tiba-tiba, suara deras muncul dan lebih dari selusin sosok muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap sosok manusia di langit. Teriakan rendah dan dalam terdengar di dalam tirai hujan, "Siapa kamu?" Xiao Yan. Pria muda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap tetes hujan yang telah memasuki radius 10 kaki dari tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Melihat dari kejauhan, sepertinya ada dinding tak kasat mata yang menutupinya. Suara tenang juga perlahan terpancar dari langit saat semua ini terjadi. Atas perintah sesepuh, bunuh Xiao Yan. Lakukan. Mata pria berjubah hijau di depan langsung menjadi dingin setelah mendengar nama itu. Akhirnya, dia mengeluarkan teriakan keras. Dipahami. Teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok bergegas dari gedung-gedung di sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan lebih dari selusin tombak panjang berwarna perak muncul. Tombak bergetar, menembus tirai hujan, dan menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa angin kencang. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya sedikit melengkung dan nyala api hijau giok yang megah tiba-tiba melonjak keluar. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari Glazed Lotus Heart Flame sangat cepat. Dengan sekejap itu muncul di depan para ahli dari Wing Lightning Pavilion. Suhunya yang panas menyebabkan para anggota sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melepaskan serangan, ular api telah mendekat dengan cara seperti kilat. Ekor apinya diayunkan, dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak rangan teredam bisa terdengar karena banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegangi dada mereka, dan berulang kali mengerang. Sebuah seruan tanpa sadar terdengar dari dalam kota Tianbei ketika semua orang melihat Xiao Yan secara acak memaksa kembali lebih dari selusin ahli kelas Do Wang dari Wing Lightning Pavilion. Sikap santai ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa Do Huang. Xiao Yan tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang selama beberapa hari. Orang-orang dari Wing Lightning Pavilion hanya sebesar ini. Tidak perlu bagi orang-orang yang tidak penting ini untuk melangkah maju. Tiga sesepuh, Anda secara pribadi harus datang dan menangkap saya jika itu adalah niat Anda. Petik 2. Mata tajam Xiao Yan tiba-tiba menembak ke arah klan Han setelah secara acak mengalahkan lebih dari selusin ahli dari Wing Lightning Pavilion. Tangisan dinginnya masih bergemuruh di seluruh kota Tianbei meskipun hujan deras. Kamu adalah anggota pertama dari generasi muda yang kita bertiga bergandengan tangan untuk ditangkap sejak kita menjadi tetua di Pavilion Utara. Suara samar yang samar-samar membawa seutas guntur yang bergemuruh perlahan bergema. Segera tirai hujan di langit tampaknya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. Tiga lelaki tua melangkah melalui udara kosong saat mereka perlahan berjalan. Mata Xiao Yan sedikit menyusut ketika dia melihat ketiga lelaki tua itu melangkah di udara dan menuju ke sana. Aura orang-orang ini semua sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Dari tebakannya, kemungkinan besar mereka semua adalah bintang 5 Douzong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiao Yan terhadap aura seorang lelaki tua dengan alis panjang berwarna perak, kemungkinan besar dia telah mencapai puncak bintang 5 Douzong. 3 bintang 5 Douzong setelah muncul sekaligus. Selain itu, ini hanyalah kekuatan Pavilion Utara. Jika keempat pavilion berkumpul, seberapa besar kekuatannya? Pavilion petir angin ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi teratas di dataran tengah. Sepertinya kalian bertiga adalah tetua Feng, Lei, dan Dian, kan? Pavilion petir angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang saya, Xiao Yan perlahan berkata. Kamu secara alami bukan orang biasa dengan mampu membunuh Chen Yun. Tidak dianggap berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama. Pria tua dengan alis berwarna perak itu menjawab. Suaranya samar-samar mengandung guntur yang bergemuruh. Tampaknya sifatnya telah menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Itu adalah sesuatu yang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan, Xiao Yan menjawab dengan samar. Kamu memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh penatua dari Pavilion Utara petir angin kami. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Karena Anda adalah generasi yang lebih muda, kami akan mengizinkan Anda untuk kembali bersama kami ke Pavilion Petir Angin. Kepala Pavilion mungkin berbelas kasih dan menyelamatkan hidup Anda.
Seorang lelaki tua dengan banyak petir yang dijahit di pakaiannya berteriak dengan dingin. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin benar-benar tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Mengapa ada kebutuhan untuk membuang-buang napas pada orang ini? Mari kita tangkap dia dulu. Kepala pavilion mengatakan bahwa siapapun yang membunuh anggota pavilion petir angin kami harus membayar harga untuk itu. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan doukinya, dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menyentuh anggota pavilion petir angin kami di masa depan. Ketegasan gelap melintas di mata seorang lelaki tua berjubah hijau saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata kejam orang tua ini. Lumpuhkan douki dan penjarakan selamanya. Kedua hukuman ini sangat ekstrim sehingga menakutkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan Earth Demon Puppet muncul. Matanya kosong saat berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya gelap dan dingin saat terfokus pada pria tua berjubah hijau itu. Xiao Yan berbicara dengan senyum dingin, kamu ingin melumpuhkan doukiku. Saya akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi dari tiga tetua pavilion petir angin berubah sedikit saat wayang setan bumi muncul. Mereka sedikit mengangguk dan berkata, ini memang boneka kelas Douzong. Bahkan pavilion petir angin kami tidak memiliki harta seperti itu. Tidak terduga bahwa Anda memiliki kekayaan seperti itu. Namun, ini jauh dari cukup untuk melindungi hidupmu. Jika itu tidak cukup, bagaimana dengan ini? Jari Xiao Yan dengan lembut menggosok cincin berwarna putih salju saat dia perlahan bertanya. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan dengan cara seperti banjir saat suaranya terdengar. Dengan melonjaknya kekuatan spiritual yang agung, aura Xiao Yan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata yang terkejut saat ini. Aura agung menyapu langit. Bahkan badai telah berhenti sebagai akibat dari ini. Hanya ketika mata hitam gelap Xiao Yan telah berubah menjadi warna perak acuh tak acuh, auranya yang membumbung akhirnya berhenti. Apakah ini cukup? Mata berwarna perak Xiao Yan terfokus pada Feng Lei dan sesepuh Dian. Suaranya yang tenang tampaknya terdengar dari dalam jiwanya. Memang seperti yang dijelaskan Hong Tian Xiao. Auranya ini harus berada di sekitar puncak bintang 7 Douzong dan mendekati tingkat bintang 8. Terlebih lagi, kekuatan seperti itu adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Kemungkinan besar ada tubuh spiritual yang kuat di dalam diri Anda. Kalau tidak, sulit bagimu untuk mencapai level seperti itu sendirian. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiao Yan dengan amas saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mata Xiao Yan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia sebenarnya bisa mengidentifikasi sumber kekuatannya secara sekilas. Orang tua ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Chen Yun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran Anda bisa membunuh Chen Yun. Namun, Anda mungkin tidak bisa keluar dari kota Tian Bei hari ini. Penatua dengan alis panjang berbicara dengan acuh tak acuh. Hong Tian Xiao, kami akan menyerahkan boneka itu padamu. Haha, Penatua Lei, Anda dapat yakin bahwa boneka ini tidak akan campur tangan dalam pertempuran Anda sampai pertempuran besar ini berakhir. Sesosok manusia bergegas dari kejauhan sebelum akhirnya menggantung di langit. Orang ini adalah Hong Tian Xiao. Xiao Yan merajut alisnya sedikit saat melihat ini. Orang tua ini. Sesosok tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tian Xiao muncul. Namun, ekspresi lelaki tua beralis panjang itu berubah sangat dingin ketika sosok ini muncul. Dia dengan dingin berkata, Han Fei, jika kamu berani campur tangan dalam pertempuran hari ini, aku yang lama akan menjamin bahwa klan Hanmu akan dihancurkan. Sosok itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar tangisan ini dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap. Han Fei mengencangkan tinjunya dan mengungkapkan ekspresi berjuang. Tuan-tua Han, ini adalah masalah antara Wind Lightning Pavilion dan aku. Anda tidak harus campur tangan, tawa samar Xiao Yan perlahan-lahan ditransmisikan sementara Han Fei sedang berjuang. Saudara Xiao Yan, sungguh menyenangkan bagi klan Han untuk berteman denganmu. Han Fei menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya, dan membungkuk pada Xiao Yan dengan sikap hikmat yang luar biasa sebelum mengalihkan pandangannya ke arah tiga sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Dia dipenuhi amarah saat dia berbalik dan mendarat di rumah klan Han. Semua anggota Pavilion Petir Angin Pavilion Utara, dengarkan. Bentuklah formasi penjara petir surga.
Ekspresi lelaki tua beralis panjang itu berangsur-angsur berubah dingin setelah memaksa Han Fei kembali. Suaranya yang dingin bergema di seluruh kota. "Ya Pak." Teriakan itu baru saja terdengar ketika banyak suara hormat segera dipancarkan dari seluruh kota Tianbei. Suara "Cila" dengan cepat terdengar dan banyak sosok petir membentuk-bentuk 8 sudut, secara kebetulan mengelilingi lokasi Xiaoyan. Cahaya petir berkedip dan tiba-tiba berubah menjadi petir yang meledak ke langit, menyerbu ke dalam awan gelap yang tebal. Sesaat kemudian, cahaya perak yang menyilaukan menyebar ke bawah. Jumlah petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dengan lebat. Mereka muncul seperti penjara, membungkus seluruh area dalam jarak 1000 kaki di sekitar Xiaoyan. Terlepas dari asalmu, menyerah adalah satu-satunya pilihanmu. Petir terang perlahan melonjak keluar dari tubuh ketiga sesepuh. Segera, mereka berubah menjadi pilar petir besar yang melesat ke arah awan. Segera, cahaya petir padat di sekitarnya menjadi beberapa kali lebih padat. Selain ini, kamu hanya akan mati. Tangisan dingin dipenuhi dengan aura pembunuhan di bawah latar belakang petir, menyebabkan hati seseorang bergetar. Bab 979, Kemarahan Dewa Petir. Petir datang mengalir turun dari sekitar satu demi satu. Petir berwarna perak tampak berenang seperti ular kecil berwarna putih. Semuanya berulang kali memancarkan cahaya yang menyilaukan. Baut petir ini mengandung sejumlah besar kekuatan yang ada dengan cara yang terlihat dengan mata telanjang. Dunia dapat dengan mudah pecah di tengah kilatan petir dan raungan yang menggelegar. Bang, 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 bang. Petir datang tanpa henti. Sesaat kemudian, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap awan tebal dan gelap, yang hampir diwarnai perak. Energi yang sangat menakutkan berkumpul di dalamnya. Tampaknya pavilion utara petir angin ini benar-benar telah mengeluarkan modal besar untuk menangkapnya. Mereka bahkan telah menggunakan formasi yang begitu hebat. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar memang sesuatu yang bukan gaya pavilion petir angin kami. Masalah hari ini mungkin akan membuat kita dikritik. Oleh karena itu, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun, kami harus menangkapmu. Kami tidak akan membiarkan gerakan 3000 petir digunakan oleh orang luar. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak lagi terkait dengan masalah ini. Orang tua dengan alis panjang menatap tajam pada Xiaoyan. Suaranya seperti gemuruh guntur saat dipancarkan dari tirai petir, bergema di seluruh kota Tianbei. Mereka juga mengalami banyak tekanan saat menahan klan Han di bawah tahanan rumah selama beberapa hari ini. Dengan mengucapkan kata-kata ini sekarang, mereka memperhitungkan orang-orang dari kota Tianbei dan klan Han. Tentu saja, tujuan terpentingnya adalah mengembalikan sedikit citra negatif yang telah terbentuk selama beberapa hari ini. Bagaimanapun, Wind Lightning Northern Pavilion hanyalah salah satu dari Wind Lightning Pavilion. Jika mereka akhirnya merusak reputasi Wind Lightning Pavilion sebagai akibat dari ini, mereka juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab untuk melakukannya. Xiao Yan dengan tenang memperhatikan ketiga lelaki tua itu. Seseorang tidak dapat melihat emosi apapun di mata keperakannya saat dia berkata, "Serang saja." Aku, Xiao Yan, pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti menyerah dan membiarkan diriku ditangkap. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus menunjukkan beberapa kemampuan asli. Petik 2. Xiao Yan mengarahkan jarinya ke tiga sesepuh setelah mengucapkan kata-kata ini. Boneka setan bumi di sampingnya juga memancarkan cahaya di matanya yang seperti lubang kosong. Kakinya menginjak udara kosong saat itu berubah menjadi sosok berwarna perak yang bergegas ke depan. Hihi, Xiao Yan, lawanmu adalah Elder Lei dan yang lainnya. Izinkan saya yang lama untuk berurusan dengan boneka ini. Boneka setan bumi baru saja keluar ketika garis retakan tiba-tiba muncul di tirai petir. Hong Tian Xiao bergegas masuk sambil tertawa terbahak-bahak. Dia segera memblokir Earth Demon Puppet. Bunuh dia. Mata berwarna perak Xiao Yan menyapu Hong Tian Xiao dengan sikap acuh tak acuh saat dia mengucapkannya dengan lembut. Tubuh wayang setan bumi tiba-tiba memancarkan cahaya perak saat kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Yan. Angin telapak tangannya juga menjadi sangat tajam. Setiap pukulan membawa ledakan sonik yang dalam saat mereka dengan keras menabrak Hong Tian Xiao. Melihat bahwa boneka setan bumi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, Hong Tian Xiao tidak berani meremehkannya sedikitpun. Dia jelas tahu bahwa kekuatan boneka ini sangat menakutkan. Jika dia ceroboh, bukan tidak mungkin dia terbunuh olehnya. Namun, untungnya tugasnya hanyalah menahannya dan bukan mengalahkannya. Douki merah menyala yang megah melonjak keluar dari tubuh Hong Tian Xiao. Dia menggambar dua pedang panjang 10 kaki yang menari dengan keras.
Akhirnya, mereka bertabrakan dengan Earth Demon Puppet. Pertempuran besar yang intens segera meletus. Kilatan-kilat berkelip di tubuh lelaki tua beralis panjang itu menjadi semakin padat saat melihat Hong Tian Xiao berhasil memblokir boneka setan bumi. Dia menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan suara yang dalam, formasi 9 penjara petir surgawi ini adalah formasi hebat dari pavilion utara petir angin saya. Ini dibentuk oleh 23 ahli Dou Huangs dan 46 ahli Dou Wangs. Apalagi kami bertiga akan berperan sebagai pusat formasi. Jika Anda dapat menembusnya hari ini, nama Anda Xiao Yan akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara dataran tengah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit. Sebuah bola meriam berputar-putar spiritual yang sangat besar terbentuk. Segera itu mengeluarkan ledakan dan meledak dengan eksplosif. Jalan terdistorsi juga muncul di ruang kosong di sepanjang jalan. Dihadapkan dengan serangan Xiao Yan, penatua alis yang panjang tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan guntur bergejolak di langit. Segera, suara keras terdengar dan petir setinggi 10 kaki mendarat dengan keras, muncul seperti naga yang marah. Itu dengan kejam menghancurkan bola meriam spiritual yang berputar-putar. Ledakan, 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 ledakan. Dua serangan sengit itu perlahan dimusnahkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Namun, itu akhirnya berhamburan ketika mencapai jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan dan Elder yang alisnya panjang. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu tiga sesepuh. Ada pilar cahaya petir di kepala mereka yang melesat ke awan guntur. Di antara mereka bertiga, hanya penatua beralis panjang yang mengarahkan serangan. Dua yang tersisa sepertinya menuangkan semua Dou Qi di dalam tubuh mereka ke awan guntur ini. Formasi hebat ini memang agak mendalam. Keterampilan petir surgawi. Wajah penatua beralis panjang itu dingin dan tegas sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan petir secara acak bergejolak di langit. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menunjuk Xiao Yan. Ci, 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 ci. Awan guntur bergejolak saat petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya. Akhirnya, mereka menyerang Xiao Yan dari segala arah. Ada aura perkasa yang menyebabkan hati seseorang merasa takut. Kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak saat nyala api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Itu segera menembus ruang ratusan kaki di sekitarnya. Nyala api dengan ganas naik dan menggumpal menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Itu melebarkan mulutnya yang besar dan kekuatan isap melonjak keluar. Halilintar yang melesat ditelan olehnya. Setelah petir benar-benar ditelan oleh serigala api, gelombang demi gelombang guntur yang teredam mulai dipancarkan dari tubuh besar serigala api. Tubuhnya juga menjadi sedikit lebih pucat. Namun, itu pada akhirnya memperbaiki petir itu. Pergi. Xiao Yan menjentikan jarinya. Ekspresi sengit segera melonjak ke mata serigala api saat membuka langkahnya dan melompat ke langit, menyerbu ke arah penatua beralis panjang dan yang lainnya saat melakukannya. Sebelum serigala api tiba, suhunya yang tinggi menyebabkan ekspresi ketiga sesepuh berubah. Wajah mereka serius saat mereka berseru, api surgawi. Tebasan petir surga. Jeritan keras terdengar dan cahaya perak terang tiba-tiba melintas di langit. Segera, serigala api yang menyerang berhenti. Sesaat kemudian, perlahan-lahan terbelah, secara bertahap berubah menjadi ilusi di tengah suara Cila. Selama 10 menit plus yang singkat ini, serangan kedua belah pihak sangat berbahaya meskipun sifatnya yang tampaknya tenang. Terlepas dari apakah itu serangan petir atau api, selama seseorang disambar oleh salah satu dari mereka, kemungkinan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Pertarungan yang begitu intens adalah salah satu yang bahkan Dou Zong biasa akan takut untuk bergabung. Xiao Yan, jangan berlarut-larut dengan mereka. Mereka mendapat dukungan dari formasi hebat dan akan dapat terus menggunakan serangan kilat. Kekuatan spiritualku tidak bisa bertahan terlalu lama di tubuhmu. Karena itu, kamu harus bergegas dan menyelesaikan ini. Petik 2. Pengingat Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Itu membentuk kail dan api berwarna putih pekat dengan cepat keluar darinya. Xiao Yan meraih Bone Chilling Flame saat itu muncul. Api hijau giok terbelah, berubah menjadi api hati jatuh dan api inti teratai hijau. 3 jenis api surgawi, ditangguhkan di depan Xiao Yan. Akhirnya, 3 jenis api tiba-tiba mulai bergabung ketika tangannya terkepal. Segera, kekuatan liar dan kekerasan yang menakutkan menyebar. 3 jenis api surgawi. Bagaimana ini mungkin?
Tiga sesepuh, yang tidak menunjukkan fluktuasi emosional sebelumnya, mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat tiga jenis api surgawi, di depan Xiao Yan. Mereka semua tanpa sadar mengeluarkan teriakan tidak percaya. Ekspresi lelaki tua beralis panjang itu juga menjadi jauh lebih suram setelah teriakan kagetnya terdengar. Tatapannya ditukar dengan dua lainnya. Mereka mengertakkan gigi dan segel di tangan mereka mulai berubah. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir Douqi, awan petir di langit muncul seperti binatang buas kuno yang merayap. Itu memancarkan gelombang suara gemuruh rendah dan dalam yang menyebabkan kepala seseorang mati rasa. Energi liar dan kekerasan yang sama dengan cepat terbentuk pada saat yang bersamaan. Ketika energi liar dan kekerasan terbentuk, wajah ketiga sesepuh secara bertahap menjadi pucat. Tiga jenis api surgawi, bergabung di tangan Xiao Yan. Saat mereka bergabung, benang kekuatan destruktif diam-diam merembes keluar. Ini menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiao Yan membentuk beberapa retakan hitam gelap seperti benang. Retakan tiba-tiba muncul di udara pada saat ini. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan tiga jenis api surgawi. Oleh karena itu, lotus api tiga warna seukuran baskom perlahan muncul di telapak tangannya beberapa menit kemudian. Teratai api tiga warna berputar perlahan. Setiap kali melakukannya, beberapa garis hitam pekat muncul di ruang sekitarnya. Xiao Yan, lemparkan benda bagus ini ke arah awan petir itu. Itu adalah pusat formasi. Selama tempat itu rusak, ketiga sesepuh ini akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balasan. Suara Tianhuo Zunze terdengar di dalam hati Xiao Yan saat teratai api terbentuk. Tangan Xiao Yan bergerak setelah mendengar ini. Teratai api tiga warna di tangannya berputar dan terbang keluar. Targetnya adalah awan guntur yang bergolak di langit. Ekspresi Penatua beralis panjang dan dua lainnya berubah lagi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Mereka segera menggigit lidah mereka. 3 suap darah esensi dimuntahkan saat mereka berteriak dengan marah, 9 penjara petir surgawi, kemarahan dewa petir. Bang, 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 bang. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar, ledakan yang menggetarkan jiwa segera dipancarkan dari awan petir. Kecepatan berputar juga berhenti perlahan. Segera, cahaya perak terang melesat keluar dan kepalan petir yang sangat besar, berukuran beberapa ratus kaki, menerobos awan petir. Itu kemudian datang menghancurkan. Ledakan sonik tajam dari seluruh langit pada dasarnya muncul satu demi satu saat tinju muncul. Suara berderak terus-menerus muncul juga. Bahkan jalan di tanah tiba-tiba retak memperlihatkan bekas tinju yang sangat besar. Tinju petir yang sangat besar membawa kekuatan yang menakutkan saat menghantam. Momentum itu pada dasarnya adalah momentum yang bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun, cahaya tiga warna maju di bawah penutup tinju yang menakutkan tanpa menghadapi perlawanan apapun. Meskipun ukurannya kecil, kekuatan destruktif yang merembes keluar darinya memunculkan garis retakan spasial saat itu berkembang. Bab 980, Kekuatan Teratai Api. Energi cahaya menyilaukan terang muncul seperti matahari, yang tiba-tiba muncul di langit. Intensitas cahaya pada dasarnya menyebabkan cuaca ini, yang menjadi sedikit redup karena awan petir, menjadi sangat terang. Kekuatan pancaran seperti itu telah jauh melebihi matahari yang panas membara di langit yang jauh. Cahaya intens macam apa ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seseorang kemungkinan hanya akan melihat keputihan yang lengkap. Tempat ini tampak benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Guntur gemuruh yang keras muncul seperti auman dewa guntur yang bergema di langit. Namun, ledakan yang menggetarkan jiwa yang diharapkan tidak muncul. Tempat di mana teratai tiga warna melakukan kontak dengan tinju petir yang sangat besar memiliki banyak lipatan spasial yang terlihat dengan mata telanjang. Dua energi yang sangat menakutkan itu diam-diam mengikis satu sama lain. Seiring dengan erosi dari dua energi menakutkan, lubang hitam selebar setengah kaki perlahan muncul. Ruang di mana kedua energi bertabrakan tidak dapat menahan kehadiran yang lain dan akhirnya membentuk beberapa retakan spasial. Lubang hitam spasial secara bertahap melebar. Itu menyebar sampai ukurannya sekitar 100 kaki di depan banyak mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Tinju petir yang sangat besar dan teratai api tiga warna mulai berfluktuasi mengikuti pertumbuhan lubang hitam spasial. Banyak ular perak seperti petir mengikuti tinju besar saat mereka dengan liar mengalir turun. Mereka dengan kasar disalurkan menuju lotus api.
Di hadapan serangan liar dan keras dari tinju petir yang sangat besar, teratai api tiga warna menjadi sangat tenang. Itu berputar perlahan dan banyak bibit api, yang samar-samar membawa tiga warna dipancarkan, menghalangi semua sambaran petir perak yang turun. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi dan ledakan yang terlalu menggetarkan jiwa tidak terjadi, siapapun yang memiliki penglihatan dapat mengatakan bahwa pertukaran seperti itu bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini, semua orang, termasuk Xiao Yan dan tiga tetua Wind Lightning Northern Pavilion kemungkinan akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Ruang di sekitar lokasi itu telah ditutupi oleh gelombang demi gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan. Teratai api perlahan berputar. Mengikuti setiap putarannya, tinju petir besar itu samar-samar menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama, ekspresi ketiga sesepuh juga menjadi lebih pucat. Kekuatan destruktif di dalam teratai api menyebabkan mereka memiliki ketakutan yang terbentang dari dalam jiwa mereka. Retakan. Kecepatan putar teratai api tiga warna tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat di depan banyak tatapan. Mengikuti peningkatan kecepatannya, tingkat di mana tinju petir yang sangat besar menjadi lebih redup meningkat. Pada akhirnya, tinju itu tiba-tiba bergetar dan banyak garis retak perlahan menyebar di depan mata ketiga tetua yang terkejut. Akhirnya, itu mengeluarkan suara, retak, dan runtuh menjadi bintik cahaya berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan formasi besar, serangan habis-habisan ketiga tetua tidak dapat memblokir lotus api tiga warna yang menakutkan. Jika Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai api tiga warna ini, tentu sangat sulit baginya untuk mencapai efek ini. Namun, Xiao Yan saat ini telah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze. Dengan demikian, kekuatannya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan teratai api tiga warna, yang saat ini dia tunjukkan, secara alami sangat menakutkan. Bagaimanapun, api teratai Buddha marah adalah teknik Dou yang kuat di mana kekuatannya akan menyertai peningkatan kekuatan Xiao Yan. Selama kekuatan Xiao Yan terus meningkat, kekuatan api teratai Buddha marah juga akan menjadi semakin menakutkan. Grek, tinju petir yang sangat besar runtuh dan ketiga tetua akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat. Itu tidak terduga bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka bertiga bersama dengan bantuan dari 9 penjara petir surgawi, mereka tidak dapat mengalahkan serangan lotus api menakutkan Xiao Yan. Warna teratai api tiga warna menjadi jauh lebih redup saat tinju petir yang sangat besar runtuh. Namun, untungnya itu tidak hanya tersebar sebagai hasilnya. Itu berhenti sejenak sebelum mengeluarkan suara, siu. Itu kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang mengarah ke awan petir di langit. Melihat ini, sesepuh alis yang panjang segera bergetar. Dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir besar segera melesat keluar dari awan petir. Target mereka adalah teratai api. Bang! Pilar petir dengan kejam menyerang teratai api, tetapi mereka tidak membuatnya berhenti sedikit pun saat bibit api tiga warna muncul. Bibit api ini mungkin tampak seukuran jari, tetapi mereka langsung menguapkan pilar petir menjadi ketiadaan saat bersentuhan. Adegan ini menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Pilar petir tidak menghentikan serangan lotus api. Sementara bibit api naik, sinar cahaya yang dibentuk oleh teratai api masuk ke awan guntur. Aula surga, formasi sebar. Mata Elder yang alisnya panjang segera menyusut seukuran lubang jarum saat melihat teratai api menerobos masuk ke awan guntur. Teriakan nyaring yang mengerikan bergemuruh. Namun, sebelum para ahli Wind Lightning Northern Pavilion di bagian luar formasi dapat pulih dari teriakannya, bagian dalam awan guntur memancarkan ledakan yang menggetarkan jiwa yang bergema di tempat itu. Segera, gelombang api yang sangat besar melonjak keluar dengan cara seperti air banjir yang liar. Awan guntur bertahan sesaat dalam menghadapi serangan dari gelombang api yang sangat besar sebelum meledak berubah menjadi kelompok cahaya listrik kecil saat terjadi. Awan guntur diciptakan oleh para ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion dan tiga sesepuh. Oleh karena itu, mereka secara alami terlibat sekarang setelah dihancurkan. Tirai petir yang telah menyebar kemana-mana segera menghilang. Banyak suara, geruk, darah yang dimuntahkan berulang kali bergema di kota Tianbei. Beberapa orang yang berdiri di atas gedung jatuh dengan kepala lebih dulu. Orang-orang di dalam kota Tianbei tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka ketika mereka mendengar suara darah yang dimuntahkan dari segala arah. Badai agung itu juga telah diuapkan oleh gelombang api di langit. Cuaca badai dari sebelumnya telah berubah menjadi satu dengan langit cerah yang membentang ribuan kilometer.
Bahkan upaya bersama dari 3 sesepuh dari Wind Lightning Pavilion dan penggunaan formasi 9 penjara petir surgawi tidak dapat menjebaknya. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan 3 tetua Wind Lightning Northern Pavilion dan banyak ahli sendirian, kemungkinan nama Xiao Yan akan menyebar ke seluruh wilayah utara dalam beberapa hari. Haha, itu benar-benar menggembirakan. Saya tidak menyia-nyiakan perjalanan kali ini. Pertempuran besar ini adalah yang paling intens yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Kemungkinan Xiao Yan hampir tidak dapat menemukan lawan di antara generasi muda. Petik 2. Ada desas-desus bahwa pavilion petir angin memiliki Feng Xiao Jie tertentu. Bakat pelatihannya dianggap sangat luar biasa dan merupakan pilihan sebagai kepala pavilion timur berikutnya. Aku ingin tahu apakah dia akan mampu melawan Xiao Yan. Petik 2. Petik 2. Tubuh Penatua beralis panjang dan 2 lainnya di langit terdiam sejenak sementara seluruh kota memancarkan banyak percakapan pribadi. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat pasi sementara napas mereka menjadi lamban. Hamburan kuat awan guntur sangat berbahaya bagi mereka. Mundur, tangan lelaki tua beralis panjang itu sedikit gemetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu telah memaksaku keluar, kamu tidak bisa mengharapkan aku pergi begitu saja dengan tangan kosong setelah menghabiskan banyak kekuatan untuk terlibat dalam pertarungan besar denganmu. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Matanya membeku dan kekuatan spiritual yang agung segera melonjak ke segala arah. Segera itu menembus ruang dan dengan keras menekan 3 sesepuh yang auranya lamban. Grek, tubuh ketiga sesepuh sudah lelah. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, seteguk darah segar segera dimuntahkan dari mulut mereka. Tubuh mereka terbang kembali seperti bola meriam. Ketika mereka dipaksa mundur, cincin yang mereka kenakan di jari mereka terlepas. Setelah itu, cincin ini diambil oleh kekuatan spiritual Xiao Yan sebelum terbang kembali padanya. Penatua Feng segera menjadi marah setelah melihat bahwa cincin penyimpanan mereka telah dicuri. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika Penatua dengan alis panjang yang suram menghentikannya. Ayo pergi dulu. Dengan teriakan keras Penatua beralis panjang dan 2 lainnya melepaskan sisa douki mereka. Kilatan petir menyambar dan mereka bertiga berubah menjadi 3 sinar cahaya yang keluar dari kota Tianbei dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat 3 sesepuh melarikan diri ke kejauhan. Dia memegang 3 cincin penyimpanan di tangannya. Bukannya dia tidak berniat membunuh mereka semua, tetapi ketiganya saling menempel seperti permen karet. Jika dia benar-benar memaksa mereka sampai tahap itu, kemungkinan Xiao Yan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dia mampu mengalahkan mereka bertiga, tetapi membunuh mereka akan membutuhkan dia untuk membayar harga yang cukup mengerikan. Xiao Yan melirik cincin penyimpanan. Jarinya mengusap mereka. Meminjam kekuatan spiritual agung Tianhuo Zunze, dia dapat dengan mudah menghilangkan jejak spiritual pada mereka. Roh Xiao Yan dengan cepat menyerbu cincin-cincin itu setelah menghapus jejaknya. Setelah pencarian, 3 gulungan berwarna perak cerah melintas dan muncul di tangannya. Mereka memang bersama 3 orang tua ini. Gulungan 3 warna perak ini mirip dengan yang dia dapatkan dari Chen Yun. Bahkan pembuluh darah di permukaannya persis sama. Jelas ketiga gulungan ini harus menjadi bagian dari tubuh ilusi 3000 petir. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan versi lengkapnya setelah memasukkan gulungan yang sudah ada di tangannya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas setelah berpikir sampai saat ini. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengujinya dalam situasi seperti ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan ketiga gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Segera, mata gelapnya perlahan beralih ke Hong Tianxiao, yang masih terjerat dengan boneka setan bumi. Niat membunuh di dalam hati Xiao Yan bahkan lebih kuat ketika menyangkut orang tua ini. Dia tahu bahwa berita Chen Yun sekarat di tangannya telah disebarkan oleh orang ini. Informasi yang dimiliki orang-orang dari Wind Lightning Pavilion tentang dirinya seharusnya juga diungkapkan oleh orang tua ini. Mungkin tidak mungkin untuk membunuh ketiga sesepuh hari ini, tetapi Hong Tianxiao ini harus mati. Hong Tianxiao, yang bertarung dengan boneka setan bumi di kejauhan, secara alami juga merasakan bahwa ketiga tetua telah melarikan diri setelah dikalahkan. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. 3 tua ini. Hong Tianxiao meraung marah di dalam hatinya. Dia baru saja memaksa kembali Earth Demon Puppet ketika dia merasakan sepasang mata sedingin es, yang berisi niat membunuh, ditembak dari kejauhan.
Ekspresi Hong Tianxiao langsung menjadi lebih pucat setelah merasakan kepadatan niat membunuh di dalam mata itu. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti keberadaan menakutkan seperti apa yang telah dia sakiti kali ini.